Ayo, lawan aku. Apa artinya 81 paku pemakan jiwa ini? Sekalipun aku An Yicheng, menjadi roh yang bergentayangan, aku harus menuntut balas untuk 69 anggota keluargaan. An Yicheng, apa hakmu untuk berteriak? 20 tahun yang lalu, gerbang Jiu Chong dan keluarga An sepakat bertukar ilmu sihir, tapi ayahmu tidak tahu diri dan melukai tunanganku hingga jiwanya hancur berantakan. Keluarga An memang pantas menerima nasib tragis ini. Kakak seperguruan dan kakak perempuanku adalah pasangan abadi yang dicemburui semua orang. Bahkan kakak laki-laki adalah penerus masa depan gerbang Jiu Chong. 69 orang keluargaan seharusnya ikut dikuburkan bersamanya. Kalian pantas mendapatkannya. Gerbang Jiu Chong adalah sekte kultivasi nomor 1 di alam Ling. Jika dendam ini tidak dibalas, bukankah dunia akan menertawakan kami? Apa kau pikir gerbang Jiu Chong hanyalah sekte kecil yang bisa ditindas begitu saja? Kupikir 69 orang keluargaan sudah binasa semua. Ternyata kau adalah satu-satunya yang berhasil lolos dan bertahan hidup. Saat aku sang ketua sekte mengadopsimu, kupikir kau adalah anak biasa tanpa akar spiritual, yang tidak bisa melakukan kultivasi. Oleh karena itu, aku membiarkanmu tetap berada di sisiku untuk melayaniku. Tidak kusangka, aku telah membesarkan seorang musuh selama 20 tahun. Jika pengganggu sepertimu tidak disingkirkan, maka akan membawa masalah besar di masa depan. Aga. Hanya demi satu nyawanya, 69 orang keluargaan harus dikorbankan. Bahkan para ibu dan bayi pun menjadi korban kekejaman kalian. Gerbang Jiu Chong katanya adalah sekte paling benar di dunia. Ternyata, kalian hanyalah pengecut yang menindas yang lemah, dan bertindak sewenang-wenang seperti sekte sesat. Lancang. Leluhur pendiri gerbang Jiu Chong kami, Dao Fashizun, adalah murid dari dewa terakhir di alam semesta ini, Hong Jun Laozu. Beraninya kau mengatakan bahwa gerbang Jiu Chong adalah sekte sesat? Ya. Kalian hanyalah sekumpulan binatang yang sangat kejam. Dendam membara antara keluargaan, milikku, dengan kalian, tidak akan pernah berakhir. Aku An Yicheng. Bersumpah di sini, di kehidupan mendatang, aku akan menuntut balas. Bukannya aku mau bilang ya, 69 orang di keluargaan sudah lenyap semua. Hanya tersisa kamu satu-satunya keturunan. Kamu masih terpikir untuk balas dendam? Bukankah itu hanya mengantarkan nyawa? Dasar sangat bodoh. Jika itu aku tidak akan terpikir untuk balas dendam. Bertahan hidup adalah makna hidup yang sebenarnya. Anda memiliki pesanan lapar ya baru. Ada pesanan masuk. Jantungku sangat sakit. Astaga. Aku bertransmigrasi ke tubuh orang sangat bodoh ini. Pantas saja jantung ini terasa sangat sakit. Hei, salah paham? Ini semua hanya salah paham. Kakak-kakak sekalian, aku menarik kembali kata-kataku tadi. Kalian anggap saja aku tadi. Hanya asal bicara saja. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membalas dendam pada kalian. Tolong ampuni nyawa kecilku ini. Bagaimana? Bukankah tadi bicaramu sangat lantang? Sekarang baru tahu cara memohon ampun. Sudah terlambat. Tadi itu tadi, sekarang ya sekarang. Benar-benar sakit. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan paku penghancur jiwa ini. Apa yang sedang terjadi? Aku hanyalah seorang kurir makanan yang sangat lemah. Aku tidak bisa melawan kalian. Kumohon kepada kalian, lepaskanlah aku. Aku menggunakan kekuatan selama 2000 tahun untuk bisa mengendalikan paku penghancur jiwa. Anak ini bahkan tidak punya akar spiritual. Dari mana datangnya kekuatan spiritual untuk melawanku? An Yicheng, jangan membuang-buang tenagamu. 81 paku penghancur jiwa di tubuhmu ini diciptakan oleh dewa terakhir di dunia ini, Hong Jun Laozu. Tidak ada yang bisa mencabutnya selain Hong Jun Laozu. Benar sekali, paku penghancur jiwa juga dikenal sebagai pilar 9 lapis pembantai dewa. Semenjak sekte didirikan, benda ini telah mengakhiri nyawa 66 dewa. Setiap pakunya membuat orang sangat tersiksa, hingga tidak bisa pergi dengan tenang. Hehehe, ini berada di dalam gerbang Jiu Chong, dan merupakan hukuman yang paling kejam. Digunakan pada dirimu yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Aku, Jadikan yin yang dunia sebagai kayu bakar, kumpulkan matahari, bulan, dan bintang sebagai api. Lautan api tidak terduga, kobaran api menari di 9 langit. jadikan yin yang dunia sebagai kayu bakar. Kumpulkan matahari, bulan, dan bintang sebagai api. Lautan api tidak terduga, kobaran api menari di 9 langit.
Bakar. Arga. Ketua. Ketua. Ha, Wah, aduh, maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tadi hanya mengerahkan tenaga, dan benda itu terbang keluar sendiri. bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah paku penghancur sukma ini bisa dicabut hanya dengan mengerahkan tenaga? Di dunia ini selain Hong Jun Laozu, tidak ada orang yang bisa memantulkan kembali paku penghancur sukma. Habislah kita, kali ini benar-benar berakhir. Tingkat kultivasi pemuda ini ternyata berada di atasku. Ayah terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin orang sepertinya yang bahkan tidak punya akar spiritual bisa berhubungan dengan Hong Jun Laozu? Sepertinya paku penghancur sukma ini hanya berguna bagi kultivator dan tidak berpengaruh pada tubuh manusia biasa ini. Benar sekali, Ketua. Kudengar saat si tidak berguna ini lahir, fenomena aneh muncul dari langit. Seberkas cahaya melintas di atas atap. Di bawah cahaya itu, seluruh tanaman seketika menjadi layu. Ini jelas-jelas pertanda pembawa sial telah lahir ke dunia. Orang pembawa sial sepertinya, dengan status yang rendah, sama sekali tidak layak jika paku penghancur sukma sampai bekerja padanya. Kabarnya saat Hong Jun Laozu lahir dahulu, tanaman juga menjadi layu. Namun itu dikarenakan, Hong Jun Laozu adalah satu-satunya dewa di dunia pada masa itu. Karena tanaman di bumi tidak sanggup menanggung anugerah dari Hong Jun Laozu, maka mereka langsung layu seketika. Namun, kau pikir, kau ini siapa? Anyi Cheng ini sudah tidak punya akar spiritual dan hanya seorang yang tidak berguna. Ditambah lagi dia adalah pembawa sial. Bukankah ini awal yang sangat sulit bagi dirinya? Masih saja terpikir untuk balas dendam. Benar-benar tidak masuk akal. Kuasa semua yang kalian katakan itu benar. Aku rasa orang rendahan sepertiku sama sekali tidak pantas untuk tiada di bawah paku penghancur jiwa ini. Bukankah ini akan menodai nama Hong Jun Laozu? Benar kan? Kalian seharusnya membiarkan aku pergi sejauh mungkin dan tidak pernah muncul lagi di hadapan kalian. Bagaimana? Pandai sekali bersilat lidah. Demi membalas dendam, kamu bersembunyi di sisiku selama 20 tahun penuh. Sekarang, setelah terus-menerus memohon ampun, apakah kamu sedang memikirkan taktik licik lainnya? Jika bertarung pun tidak akan menang, lebih baik biarkan saja dia pergi. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Ayah sudah tidak berpikir jernih. Bagaimana mungkin ayah membiarkannya pergi? Orang yang sudah tiada juga tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kita. Ayah, lakukanlah, habisi nyawanya yang hina itu. Aku. Mohon Ketua, habisi nyawanya, demi membersihkan nama sekte. Mohon Ketua, bersihkan nama baik sekte, dan habisi nyawanya yang hina. Mohon Ketua habisi nyawanya demi membersihkan nama sekte. Mohon Ketua habisi nyawanya demi membersihkan nama sekte. Gawat. Kali ini benar-benar gawat. Aku hanya bisa mencoba dengan mempertaruhkan seluruh kekuatanku. An Yicheng, melenyapkan nyawamu adalah keinginan semua orang. Aku sebagai ketua akan melaksanakan hukumannya sekarang. Penjaga 3 alam dan penyambutan 5 kaisar. Ribuan dewa memberi penghormatan dan kendalikan petir. Aku tidak mau tiada. Jangan. Apa yang baru saja terjadi? Apa itu yin, yang, dan matahari bulan bintang? Bagaimana mantranya tadi? Jadikan yin yang langit bumi sebagai kayu bakar dan kumpulkan matahari bulan bintang sebagai api di lautan tak terduga. Biarkan api menari di 9 langit. Bakarlah. Sudah kukatakan aku tidak bisa menang, tetapi kalian memaksaku maju. Cukup. Tingkat kultivasiku sudah mencapai tahap akhir alam Dachenji. Dan aku adalah kultivator energi spiritual tertinggi yang ada saat ini. Dia terkena 81 paku pengunci jiwa, ternyata tidak terluka sedikit pun, bahkan bisa melukaiku. Kekuatannya sudah berada di atasku. Sepertinya, ayah, kau mulai kacau lagi. Bagaimana mungkin sampah ini bisa melukaimu? Dia bisa melepaskan diri dari paku pengunci jiwa hanya karena keberuntungan saja. Benar sekali, Ketua. Aku baru saja meramalnya. Nasib si sampah ini ternyata adalah bintang kesepian yang langka dalam 100 tahun. Nasib bintang kesepian ini bagi tubuh dewa merupakan keabadian yang paling tinggi. Namun bagi sampah sepertimu, itu hanya bisa dianggap sebagai siksaan. Ternyata begitu. Bintang kesepian ditakdirkan seumur hidup, sendirian tanpa sandaran. Nasib seperti ini, aku rasa alam Difu pun tidak sudi menerimamu, sehingga dia dibiarkan bertahan hidup sampai sekarang. Ternyata begitu. Bintang kesepian, alam Difu pun merasa sial, dan menghindarinya, seolah-olah dia adalah wabah. Ternyata begitu.
Tidak punya akar spiritual ditambah nasib bintang kesepian. Bukankah ini kesialan yang menumpuk? Jika aku tetap di sini, aku hanya akan celaka. Jika tidak kabur sekarang, kapan lagi? Ingin lari? Nona muda, kau sedang menjebakku. Kau sengaja menuduhku agar aku tidak bisa pergi. Semuanya, ini adalah sandiwara yang dia buat sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Cahaya ungu? Aku tidak salah lihat kan? Cahaya ungu yang melintas di tubuh si sampah tadi, hanya ada di alam Shang Jingjie, setidaknya dia pasti memiliki tubuh abadi. Kau berani melukai kakak seperguruanku. Baiklah, baiklah. Aku sengaja dijebak olehnya. Adalah kehormatanku. Aku akan segera memapah Nona besar untuk segera berdiri. Nona besar, berdirilah. Kenapa kamu menggigit orang? Apa kamu ini seekor anjing? Cui, kamu layak digigit. Darah rendahmu ini hanya akan mengotori mulutku. Tidak seperti darah Hongjun Laozu yang bisa membuat praktisi menembus ranah. Kenapa ada aliran energi spiritual kuat yang mengalir liar di dalam tubuhku? Tidak disangka, dari ranah bawah tahap pemurnian energi. Menembus 12 tingkatan dan langsung naik ke ranah bawah tahap transformasi dewa tingkat paripurna, hampir menembus ranah bawah. Dan naik ke ranah menengah. Orang biasa setidaknya harus berkultivasi selama 500 tahun. Ini benar-benar hal yang belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Sejak gerbang Jiuchong didirikan, Ini adalah satu-satunya kasus yang langsung menembus 12 tingkatan. begitu menembus ranah menengah, kekuatannya akan setara dengan Anda, Ketua Balai. Mungkinkah? Mungkinkah tingkatannya masih naik? Ternyata dia kembali menembus 12 tingkatan dan langsung naik ke ranah menengah tahap Mahayana tingkat paripurna. Sekarang, dia sudah memiliki energi spiritual yang setara denganku. Ini adalah orang kedua dalam 5.000 tahun sejak berdirinya gerbang Jiuchong, praktisi tingkat Mahayana paripurna. Tidak mungkin kan? Apa darahku benar-benar bisa membuat orang menembus ranah? Begitu aku akan menjadi seperti Tang Seng yang tidak bisa pergi lagi. Hahaha. Selamat Ketua. Selamat sekali lagi, Ketua. Selamat Ketua. Selamat sekali lagi, Ketua. Selamat Ketua. Selamat sekali lagi, Ketua. Selamat Ketua. Selamat sekali lagi Ketua. Aku telah berlatih selama 5.000 tahun untuk mencapai ranah Dacheng. Pemuda ini, hanya dengan setetes darahnya, langsung membuat Nangong Han dari tahap Lianqi, naik ke tahap Dacheng yang sempurna. Mengerikan, sungguh sangat mengerikan. Tidak mungkin? Apakah darahku sekuat itu? Ci, darahmu itu, kau pikir kau adalah Hongjun Laozu? Hongjun Laozu. Kabarnya Hongjun Laozu diciptakan oleh Fuxi menggunakan buah kayu suci sebagai tubuhnya, Sheno menggunakan jiwa dari ratusan tanaman sebagai rohnya, dan Nua memercikan air dahan pohon Gandarusa untuk menghidupkannya. Dia terlahir dengan tubuh dewa, dan sudah menjadi manusia setengah dewa tanpa perlu berlatih. Hanya darah dan daging dewa yang bisa menampung segala sesuatu di 6 alam. Jika seorang kultivator mendapatkan setetes darah atau sepotong dagingnya, mereka bisa langsung menembus dari alam bawah ke alam atas tanpa perlu berlatih. Kau ini orang tidak berguna yang tidak punya akar spiritual, seluruh tubuhmu hanya berisi darah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kau berani membandingkan dirimu dengan Hongjun Laozu? Aduh, Aku, Nangong Han, bisa mencapai kenaikan ini, murni karena diriku sendiri, hasil dari latihan dan pencerahanku. Jangan berlagak hebat seolah itu semua, jasamu. ternyata begitu ya? Semuanya. Aku tidak terlalu mengerti peraturan di tempat kalian ini. Jadi, maaf, jika tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu. Berhenti. Apakah kau pikir gerbang Jiuchong adalah tempat yang bisa kau datangi sesuka hati dan bisa kau tinggalkan begitu saja? Anakku, kau sudah kehilangan akal sehatmu. Kenapa kamu malah menahannya? Aduh, bagaimana kalau kita biarkan dia pergi saja? Aduh, ayah. Ayah benar-benar sudah tidak berpikiran jernih. Demi membalas dendam untuk keluargaan. Dia tinggal di sisi ayah selama 20 tahun penuh. Jika ayah melepaskannya sekarang, bukankah itu sama saja dengan melepas macan ke hutan? Benar Ketua. Yang dikatakan kakak seperguruan itu benar. Benar apanya? Sudah kukatakan? Aku tidak akan mencari kalian untuk membalas dendam. Apalagi yang kalian inginkan dariku? Bagaimana kalau begini? Aku akan bersujud kepada kalian. Jika ingin bersujud, bersujudlah kepada leluhur guru. Ah jangan, kurasa leluhur guru tidak akan sanggup menerima sujud ini. Bagaimana kalau masalah ini kita anggap selesai saja? Aduh, Silakan bawa patung leluhur guru ke sini. Patung leluhur guru sudah ada di sini. Oh, leluhur guru.
An Yicheng, kau telah berlatih di Gerbang Jiuchong sejak berumur 5 tahun. Gerbang Jiuchong telah mengajarimu cara bersikap. Tidak kusangka kau malah membalas budi dengan kejahatan, berbuat semaumu tanpa rasa takut, bahkan berani menghina Gerbang Jiuchong sebagai aliran sesat secara terang-terangan. Kau benar-benar telah mengkhianati perguruan dan leluhur. Sejujurnya, perkataan itu bukan berasal dariku, hal itu tidak ada hubungannya denganku. Masih berani membela diri. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mendengarnya dengan telinga sendiri. Tidak mau mengakui perkataanmu sendiri, kau benar-benar sampah di gerbang Jiuchong kami. Gerbang Jiuchong kami sangat menjunjung tinggi rasa hormat kepada guru dan ajaran, terutama kepada leluhur guru, Dao Fa Shizun. Beliau adalah murid pertama yang diangkat oleh Hongjun Laozu. Beliau sangat menghormati guru dan ajarannya. Terhadap Hongjun Laozu, beliau selalu patuh pada segalanya, tidak pernah membantah sepatah kata pun, terkenal karena kebajikannya, hingga dikenal sebagai murid pertama dari 72 murid Hongjun Laozu. Hari ini kau harus bersujud meminta maaf di depan leluhur guru. Biarkan leluhur guru menghakimi sampah seperti dirimu. Baiklah, hanya bersujud saja kan? Aku tidak bilang kalau aku tidak mau bersujud. Aku akan melakukannya sekarang. Kenapa orang ini terlihat sangat familiar ya? Hei, murid durhaka, apa yang mau kau lakukan? Jangan sesekali menyentuh patung leluhur guru. Hei, kau sampah yang tidak punya kekuatan spiritual, beraninya kau menghina leluhur, kau pasti akan terkena karma. Semua indramu akan lenyap, kau akan menderita selamanya. Sepertinya ini adalah murid kesayanganku. Murid kurang ajar, beraninya menghina leluhur. Maafkan aku, mohon maafkan aku. Aku tadi sempat kehilangan akal sehat, terpengaruh oleh kekuatan aneh. Aku pantas dipukul. Kau? Guru leluhur, mohon maafkan aku. Aku hanyalah orang tanpa akar spiritual. Mudah sekali merasa tertekan oleh aura hebat Anda. Sehingga aku mengalami halusinasi. Tolong maafkan aku. Pasti ada seseorang yang ingin mencelakaiku. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikanku. Sehingga aku berhalusinasi, ingin menyentuh kepala guru leluhur. Benar-benar orang-orang licik. Tidak, aku harus tetap waspada dan berhati-hati. Aku harus bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangan banyak bicara. Cepat bersujud dan minta maaf pada guru leluhur. Apa yang sedang kau ocehkan di sana? Biar ku beritahu padamu, guru leluhur sudah dihadirkan. Bahkan jika kau punya 1000 alasan hari ini, kau tetap harus bersujud. Benar. Semua yang ada di sini adalah orang-orang dari gerbang Jiuchong. Jangan berharap akan ada yang datang menyelamatkanmu. Cepat bersujud. Bersujud. Tunggu sebentar. Jika dia tidak mau bersujud, menurutku lupakan saja, ya. Ayah, apa yang ayah katakan? Bagaimana bisa dilupakan begitu saja? Aduh, kamu tahu apa? Bagaimana kalau aku yang bersujud menggantikannya? Biar aku saja yang bersujud. Murid melakukan kesalahan, guru juga punya tanggung jawab, kan? Aku akan bersujud. Biar aku yang bersujud, seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Aduh, kenapa kalian semua menatapku dengan pandangan seperti itu? Aduh ayah. Ayah sudah tidak berpikiran jernih. Ayah adalah pemimpin gerbang Jiuchong yang terhormat. Bagaimana bisa ayah bersujud demi orang tidak berguna ini? Benar. Dia sudah bersembunyi di sisi Anda selama 20 tahun. Dia melakukan itu demi membalas dendam keluargaan. Bagaimana mungkin Anda bersujud untuknya? Itu benar. Anda adalah pemimpin gerbang Jiuchong yang sangat dihormati. Hei, bagaimana mungkin Anda bersujud meminta maaf kepada guru leluhur demi orang tidak berguna ini? Jika hal ini tersebar luas, bagaimana gerbang Jiuchong kita bisa tetap berdiri tegak? Kuasa perkataan mereka ada benarnya juga. Bukankah tadi Anda ingin melenyapkan saya? Kenapa sekarang malah ingin bersujud untuk saya? Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Begini. Pemimpin ini adalah pemimpin generasi ke-88 gerbang Jiuchong. Segala tindakan pemimpin ini mewakili gerbang Jiuchong. Setelah pemimpin ini mempertimbangkannya dengan matang, aku rasa permusuhan antara gerbang Jiuchong dan keluargaan tidak boleh berlanjut lagi. Semuanya harus berakhir di sini. Aduh ayah, apa yang ayah bicarakan? Aduh, aku tidak asal bicara. Putriku, biarlah yang berlalu tetap berlalu. An Yicheng, mulai sekarang diusir dari gerbang Jiuchong. Pergilah sejauh mungkin. Dia tidak diperbolehkan muncul lagi di hadapan kita. Wah, pemimpin sangat bijaksana. Saya pamit. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu keluar dari gerbang Jiuchong dengan selamat. Kamu harus bersujud meminta maaf kepada guru leluhur. Terimalah penghakiman dari guru leluhur. Mohon pemimpin membatalkan perintah itu. Mohon pemimpin membatalkan perintah itu. Mohon pemimpin menarik kembali keputusannya. Mohon pemimpin membatalkan perintah itu. Mohon pemimpin membatalkan perintah itu. Sepertinya hari ini aku tidak punya pilihan selain bersujud. Baiklah, aku akan bersujud. Aku akan bersujud sekarang juga.
Jangan lakukan itu. Bersujud secara sembarangan seperti itu pasti akan memancing kemarahan guru leluhur. Hal ini akan mendatangkan bencana besar bagi gerbang Jiuchong kita. Aduh ayah, kenapa ayah selalu saja bingung? Mana mungkin, ada begitu banyak kemungkinan buruk. An Yicheng, orang rendahan berakar spiritual buruk sepertimu, sudah membuat gerbang Jiuchong kami kacau balau. Bersujud meminta maaf pada guru leluhur adalah keberuntungan bagimu. Dasar sampah yang tidak punya harga diri ini. Untuk apa bicara soal harga diri pada orang rendahan? Jika ada hukuman karma yang akan datang, biarlah ketua Aula Elemen Air Wanyan Hong yang menanggungnya. Biarlah kami para murid Aula Elemen Air yang menanggungnya. Guru leluhur, Anda seharusnya tahu bahwa aku tidak bersalah. Tolong berikanlah aku sebuah keadilan yang jujur. Asalkan Anda mau memberikan aku kesempatan untuk tetap hidup, jangankan bersujud 3 kali. 100 kali pun akan aku lakukan untuk Anda. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mungkinkah guru leluhur benar-benar murka? Ini. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak melakukan apapun. Saya pun sudah bersujud. Murkanya guru leluhur. Pasti karena kalian. Bagaimana mungkin? Guru leluhur, murka pasti karena orang tidak berguna sepertimu telah mengkhianati perguruan. Guru leluhur, murka juga karena dibuat kesal oleh orang tidak berguna ini. Kau pengkhianat rendah, hari ini kau harus berlutut dan bersujud 3 kali, barulah bisa menghapus penghinaan yang diterima gerbang Jiuchong hari ini. Masih harus bersujud lagi? Apakah kalian tidak takut guru leluhur akan murka lagi? Qi, biarlah pembalasan apapun datang kepada saya, Zhou Huaiming, sang kepala aula petir. Datanglah kepada kami para pengikut aliran petir. Baiklah. Kalau begitu saya akan lanjut bersujud. Aduh, Gawat. Guru leluhur sepertinya benar-benar murka. Kenapa kita yang terluka saat guru leluhur murka? ini membuktikan bahwa kalian menghakimi orang yang salah. Aku tidak bersalah. Aduh, guru leluhur, Anda adalah sosok yang bijaksana. Anda tahu bahwa aku tidak seharusnya diadili. Anda sungguh orang yang bijaksana. Sungguh malapetaka. Guru leluhur benar-benar murka. Berhenti bersujud, berhenti bersujud. Jika kau lanjut bersujud, gerbang Jiuchong kita benar-benar akan menghadapi kehancuran total. Aduh ayah, si tidak berguna inilah yang telah memancing amarah guru leluhur. Guru leluhur menyalahkan kita karena tidak bisa mendidik murid dengan benar. Jadi beliau memberi peringatan. Kenapa ayah masih ingin melepaskannya? Benar, Ketua Sekte, kita sama sekali tidak boleh melepaskan si tidak berguna ini. Cepat bersujud. Kenapa berhenti bersujud? Aku khawatir jika aku terus bersujud. Kalian akan muntah darah dan binasa. Bicara besar sekali. Kau sih tidak berguna, hanya dengan bersujud bisa membuat kami muntah darah dan binasa? Kalau begitu, aku Nangong Han bersedia menjadi orang pertama yang maju untuk muntah darah dan binasa. Kami orang-orang Sekte Elemen Angin bersedia menjadi yang pertama untuk binasa. Sujud. Baiklah. Kalian sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihatku. Aku akan bersujud. Tersisa 1 kali lagi. Aku percaya guru leluhur adalah sosok yang bijak dan adil. Aku percaya pada Anda. Aduh, Lihatlah, kan sudah kubilang kalau aku tidak bersalah. Guru leluhur pasti menghukum kalian karena kalian menghakimi orang yang salah. Kamu bicara sembarangan. Guru leluhur pasti melakukannya karena kami di gerbang Jiuchong gagal mendidik anggota kami dan sedang menyalahkan kami. Beliau tidak sudi menyentuhmu karena takut kamu akan mengotori tangannya. Benar sekali. Dasar sampah rendahan, sama sekali tidak layak membuat guru leluhur kami turun tangan sendiri. Guru leluhur menghakimi kami karena kami semua adalah murid gerbang Jiuchong. Guru leluhur menganggap kami sebagai bagian dari dirinya. Sedangkan kamu, si pengkhianat ini, sama sekali bukan orang dari gerbang Jiuchong. bintang sial yang bahkan tidak diinginkan oleh alam Difu, guru leluhur. Bahkan tidak sudi mempedulikanmu. Aku bilang ya kalian satu persatu. Nyawa kalian sudah di ujung tanduk, kenapa masih saja keras kepala? Sudah kukatakan, guru leluhur tahu bahwa aku tidak bersalah. Dalam hal ini, kalianlah yang salah, makanya kalian yang dihakimi. Baiklah, kalian bersikeras ingin memutarbalikkan fakta, ya? Kalau begitu, aku akan bersujud sekali lagi. Aku ingin lihat siapa lagi yang akan muntah darah kali ini. Aduh, pendekar muda, jangan bersujud lagi. Jangan bersujud lagi. Jika kamu bersujud lagi, gerbang Jiuchong kami benar-benar akan hancur. Jika harus bersujud, biarlah aku saja yang melakukannya. Jangan bersujud lagi, saya mohon.
biar saya saja yang bersujud. Hei, ketua. Ketua, Ketua, apa yang sedang Anda lakukan? Mana mungkin saya berani menerima ini? Aduh ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Aduh, ayah adalah ketua gerbang Jiuchong yang agung. Bagaimana bisa melakukan hal yang merusak martabat seperti ini? Aduh, guru, apa guru sudah kehilangan akal sehat? Seluruh alam Ling tahu bahwa tingkat kultivasi guru adalah yang tertinggi di alam Ling dan tidak ada tandingannya, bukan? Sekarang, guru berlutut kepada sampah yang tidak punya bakat abadi ini. Apa sebenarnya yang guru inginkan? Anda memeliharanya di sisi Anda setiap hari, hingga akhirnya timbul rasa iba. Sampai sekarang Anda mengabaikan harga diri gerbang Jiuchong kita, hanya demi membela sampah yang penuh dengan tipu daya ini. Benar, Ketua, Anda selalu tenang dan berwibawa, serta bijaksana dan penuh perhitungan. Mengapa hari ini Anda seolah berubah menjadi orang lain? Hari ini Anda bahkan melakukan hal seperti ini demi si sampah ini, melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Oh, mungkinkah si sampah ini menggunakan ilmu hitam pada Anda? Kakak-kakak sekalian, saya benar-benar difitnah. Saya sama sekali tidak terpikir untuk membalas dendam pada kalian, apalagi menggunakan ilmu hitam pada ketua. Lagi pula, mana mungkin saya punya kemampuan seperti itu? Benar kan? Tuan hebat, janganlah Anda mempermainkan kami lagi. Katakanlah sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi pada Anda? Bagaimana mungkin dalam sekejap mata dari seorang yang tidak punya akar spiritual menjadi pakar hebat yang kultivasinya melampaui saya? Anda pasti bukan berasal dari dunia kultivasi ini, kan? Bukan, Ketua, penglihatan Anda sungguh sangat tajam. tidak berasal dari dunia kultivasi. Lalu dari mana asalnya? Dia berada di luar 6 alam, tidak terikat oleh 5 unsur, dia adalah dewa sungguhan yang turun ke bumi. Mortal sejati benar-benar turun ke bumi. Astaga. Bukankah aku hanya bersujud beberapa kali saja? Apa perlu memberi pujian yang berlebihan seperti ini? Aduh, guru, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Bocah ini sama sekali tidak punya akar spiritual atau takdir abadi. Dia benar-benar tidak bisa berkultivasi. Dia adalah orang tidak berguna sejak lahir. Ketua, apa yang sebenarnya terjadi pada Anda? Mungkinkah Anda benar-benar sudah kehilangan akal sehat? Dia bukan hanya orang tidak berdaya, tapi juga putra dari musuh. Bagaimana bisa Anda masih bersikeras membesarkannya di sisi Anda? Bukankah ini sama saja dengan memelihara bahaya? Bukan seperti itu. Aku merasa di dalam tubuhnya sepertinya ada energi spiritual Hongjun Laozu. Aduh Ketua, bisakah Anda sedikit lebih rasional? Hal-hal tadi itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Bagaimana mungkin bocah tidak berguna ini memiliki kemampuan yang luar biasa? Jika dia memang memilikinya, untuk apa dia bersusah payah berlutut memohon ampun kepada kita? Coba Anda pikirkan baik-baik. Aku sudah lama menyadarinya, senjata sakti Hongjun Laozu bahkan tidak bisa mengendalikannya dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Senjata sakti Hongjun Laozu hanya mengakui Hongjun Laozu sebagai satu-satunya pemilik. Sedangkan Hongjun Laozu sudah lama mencapai keabadian, ini hanya menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya sangatlah luar biasa. Entah itu setara dengan Hongjun Laozu, atau ada kemungkinan lain yaitu dia terlahir dengan tubuh abadi yang tidak bisa hancur atau terluka. Pak Tua Ketua ini berbicara dengan penuh keyakinan. Sepertinya dia tidak sedang berbohong. Dalam situasi sekarang, aku hanya bisa memanfaatkan kekuatan orang lain, meminjam wibawa Hongjun Laozu, agar bisa meloloskan diri. Aduh ayah, apa sebenarnya yang sedang ayah pikirkan? Jika dia memang immortal sejati yang turun ke bumi, maka aku... Kamu apa? Aku yang merupakan putri dari ketua gerbang Jiuchong akan menjadi selirmu. Hei, jangan salah sangka. Kamu benar-benar tidak akan percaya. Hongjun Laozu kalian itu dulu kami bersumpah saudara di Taoyuan. Dia itu saudara angkatku sendiri. Mengenang masa lalu itu. Hei, apa kalian semua dengar itu? Seperti yang sudah kukatakan, ternyata benar begitu. Ternyata memang benar begitu. Aduh, gila, kamu benar-benar sudah gila. Aduh, ayah, apa ayah sudah kerasukan iblis? Lalu kamu An Yicheng, kamu benar-benar berani memanfaatkan situasi ini. Nona muda, aku sungguh tidak membohongimu. Tapi kalau kamu mau menikah denganku sebagai selir, lupakan sajalah. Dengan temperamenmu yang meledak-ledak itu, aku sungguh tidak sanggup menghadapinya. Kamu masih berani bersandiwara di hadapanku? Orang sepertimu ingin menjadikanku selir? Benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Hei, tidak berani. Hamba tidak berani. Aku? Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Masih berani mengaku saudara angkat Hongjun Laozu? Hei, apa yang kamu lakukan saat Hongjun Laozu naik kekayangan? Ayahmu saja pasti belum lahirkan? Bocah tengik. Kamu boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Beraninya kamu mengarang cerita tentang Hongjun Laozu. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar. Sudahlah, kakak-kakak sekalian. Apakah kalian percaya atau tidak, itu urusan kalian. Apakah saya sudah boleh pergi? Saya juga sudah bersujud. Anda sekalian orang penting yang sangat sibuk. Jadi tolong jangan persulit orang biasa seperti saya, ya? Tidak bisa. Kau masih berpikir ingin pergi. Biar ku beritahu kau, An Yicheng, hari ini aku, Nangong Han, tidak akan membiarkanmu meninggalkan gerbang Jiuchong dengan selamat. Xiao Han, bagaimana kalau lupakan saja hal ini? Aduh ayah, jangan halangi aku. Tunanganku telah tiada di tangan keluarganya. Hari ini, aku harus menghabisinya demi membalaskan dendam. Barulah hidupku sebagai seorang istri tidak akan sia-sia. Nona, ampuni nyawa saya. Tolong kasihani saya. Jangan harap, enyahlah kau.
Hei, Xiaohan, apa kamu baik-baik saja? Aduh, kamu benar-benar ceroboh. Kakak seperguruan, sampah ini berani melukaimu. Aduh, gawat, kenapa aku membuat masalah lagi? Ini benar-benar nasib buruk. Aha, Nona muda, apa Anda baik-baik saja? Aku benar-benar tidak sengaja, mohon maaf ya. Jurus apa yang sebenarnya kau gunakan padaku? Hingga bisa tidak terluka sedikit pun di bawah seranganku. Bahkan masih punya tenaga untuk melukaiku dengan parah? Nona muda, aku tidak melakukan apapun. Kau sampai melukai dirimu sendiri seserius ini. Hanya untuk menjebakku, itu sangat tidak sepadan, bukan begitu? Kau benar-benar bicara omong kosong. Sampah sepertimu ingin celaka. Beraninya bilang kakak seperguruan menjebakmu. Anda, Nona muda, aku tidak punya keberanian sebesar itu. Bagaimana mungkin aku berani melukaimu? Percayalah padaku, aku benar-benar tidak bersalah. Aku dijebak. Cuy, kau tidak bersalah. Aduh. Seranganku tadi sudah menggunakan 10 bagian kekuatanku. Jika kau tidak menggunakan cara yang licik, bagaimana mungkin bisa menahan seranganku secara langsung? Nona muda, aku benar-benar tidak sengaja. Pergi sana, jangan sentuh aku. Hei, An Yicheng, trik kotor apa yang sebenarnya kamu gunakan? Apa sebenarnya niatmu? Dasar orang bermuka dua yang licik. Tidak mungkin kan? Nona besar, kamu masih mau berakting? Kamu sangat suka berakting. Kenapa kamu tidak menjadi aktor saja? Aku benar-benar sedang sial 7 turunan. Kalender hari ini pasti tertulis semuanya akan berjalan buruk. An Yicheng, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Ini adalah wilayah gerbang Jiuchong kami. Kamu berani melukai kakak senior Nangong di depan umum di gerbang Jiuchong kami. Kamu makhluk terkutuk. Hatimu benar-benar sangat jahat. Beraninya kamu menyerang seorang wanita tepat di depan mata kami. Apa kamu benar-benar menganggap kami semua tidak berdaya? Kamu benar-benar sudah melampaui batas. Seorang sampah tanpa akar roh dan bakat kultivasi berani menyerang putri ketua gerbang Jiuchong kami. Kamu benar-benar mengkhianati guru dan leluhur, memprovokasi guru leluhur, dan memprovokasi gerbang Jiuchong kami. Ketua, para paman guru dan saudara sekalian, menurutku orang ini sangat kejam, tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Tapi dia, sepertinya memiliki beberapa pusaka pelindung. Bagaimana kalau hari ini kita bekerja sama untuk melenyapkannya di sini, agar tidak menimbulkan bencana besar di kemudian hari? Memang benar begitu. Jika makhluk terkutuk ini tidak disingkirkan hari ini, dia mungkin akan menjadi ancaman bagi dunia kelak. Membiarkannya tetap hidup, hanya akan menciptakan musuh bagi gerbang Jiuchong kami. Benar ketua, bagaimana menurut Anda, sampah ini? Dia sudah 2 kali melukai putri kesayangan Anda, dan juga memfitnah gerbang Jiuchong kami. Apakah Anda masih perlu melindunginya lagi? Hah? Habisi An Yicheng. 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 Hah? Basmi An Yicheng. Basmi An Yicheng. Hei. Semuanya. Kakak-kakak sekalian, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak bisa membela diri lagi. Aku sangat cemas sekarang. Singkatnya, ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Apa yang perlu disalahpahami? Kau adalah orang dari keluarga An, sedari awal datang untuk membalas dendam. Aku telah menyamar di gerbang Jiuchong selama bertahun-tahun, hari ini bahkan melukai muridku, dan juga melukai kakak seperguruanku. Kau makhluk terkutuk ini. Jangan lagi bicara sembarangan di sini. Hari ini tidak peduli apapun yang terjadi, kau harus memberikan pertanggungjawaban di gerbang Jiuchong kami. Kami tidak bisa membiarkanmu tetap ada. Para murid gerbang Jiuchong sekalian, murid An Yicheng telah kehilangan nuraninya, membalas kebaikan gerbang Jiuchong kami dengan kejahatan, mencelakai sesama murid, mempermalukan perguruan, semua orang berhak untuk menghukumnya. Para murid sekalian, ikuti aku untuk melenyapkan An Yicheng yang jahat itu. 7 bintang biduk utara, susunan tiang langit. Guntur menggetarkan 9 langit, hukum ditetapkan ke 4 penjuru, awan mengalir cahaya meredup, matahari dan bulan bersinar bersama. Formasi tempur 9 tingkat, bangkitlah. Hawa dingin pengunci nadi. Pembekuan ribuan mil. Naga berkelana di 8 penjuru. Tekad pengendali badai. Berakhir sudah, kali ini benar-benar berakhir. Mungkinkah aku yang baru saja berpindah dunia ini akan segera menemui ajal? Kenapa pindah ke dunia lain ini berbeda sekali dengan orang lain ya? Jangan. Aku benar-benar hanyalah seorang pemula. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan kalian? Penyelarasan 7 bintang. Serangan mematikan. Serangan mematikan. Ini. 7 bintang sejajar. Serangan mematikan. An Yicheng, kemana dia pergi? Kenapa dia menghilang? Apa? Sial? Bagaimana dia bisa menembus pengepungan dan melarikan diri? Apa yang sebenarnya terjadi? Sialan, monster itu malah berhasil kabur. Sosok itu jelas-jelas hanyalah orang tidak berguna. Entah dari mana dia mempelajari banyak ilmu hitam itu. Setelah dia melarikan diri kali ini, dan tumbuh menjadi lebih kuat kelak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi gerbang Jiuchong kita. Benar ketua,
Anak ini tidak boleh dibiarkan. Mohon segera kirim orang untuk mengejarnya, jika tidak, masalah ini akan berbuntut panjang. Hei, Xiaohan, kamu baru saja melakukan terobosan? Kondisimu tidak stabil dan terluka, sebaiknya tetaplah di gerbang Jiuchong untuk beristirahat. Dendam belum terbalas, mana mungkin aku bisa tenang. Aku tidak binasa. Tempat apa ini? Wah, aku berhasil keluar dari gerbang Jiuchong. Aku selamat, akhirnya aku berhasil selamat. Hahaha. Hei, kenapa ada seorang gadis di sini? Tolong aku, tolong selamatkan aku. An Yicheng, oh An Yicheng, kau hanyalah sampah tanpa akar spiritual. Masih ingin menjadi pahlawan sok baik di antah berantah begini? Gadis ini terlihat tidak berbahaya. Tapi siapa tahu sedetik kemudian dia menjadi seperti orang-orang gerbang Jiuchong. Bisa saja dia mencabut nyawamu dalam sekejap. Tuan, jangan pergi. Tolong aku. Tolong bantu aku. An Yicheng, oh An Yicheng. Apakah kau masih punya hati nurani? Di tempat terpencil seperti ini, meninggalkan seorang gadis yang terluka parah sendirian. Hari sudah hampir gelap. Membiarkannya menderita. Apa bedanya dengan mencelakainya secara langsung? Nona. Tuan, apakah Tuan datang untuk menolongku? Ataukah datang untuk mencelakaku? Tentu saja aku datang untuk menolongmu. Tetapi jika kau tidak tahu terima kasih, maka anggap saja aku sedang tidak beruntung. Nona, kenapa kau bisa ada di sini? Dan terluka parah seperti ini? Tuan, dari manakah Tuan berasal? Dan apakah boleh aku meminjam jubahmu? Dingin. Boleh? Tentu saja boleh. Aku sangat kedinginan. Nona, apakah sekarang sudah merasa sedikit lebih hangat? Rasanya sakit sekali. Aku dicelakai oleh orang jahat. Hingga terkena racun dingin. Sepertinya aku tidak akan bertahan melewati malam ini. Hei Nona, bertahanlah. Aku akan membawamu turun gunung untuk mencari tabib. Sayang sekali jika gadis secantik dirimu harus pergi selamanya. Lupakan. Maksudku, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Jangan menyerah. Benar. Aku juga orang yang diburu oleh semua orang. Tapi, lihatlah. Bukankah aku masih bisa bertahan hidup dengan baik? Benar kan? Racun ini tidak ada obatnya. Namun hari ini, aku tetap harus berterima kasih, karena Tuan sudah menyelamatkanku. Namaku adalah Zhang Kexin. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalas budi atas kebaikan Tuan yang sudah memberikan jubah ini. Bukan begitu. Bisakah kita tidak terus-menerus membicarakan tentang perpisahan selamanya? Tenang saja. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana cara orang menyelamatkan nyawa di dalam drama? Tuan, aku sudah tidak kuat lagi. Hei. Apakah seperti ini? Sepertinya begitu. Hei, aku melakukan ini demi menyelamatkanmu. Aku bukan orang cabul. Aku adalah pria yang terhormat. Biarlah seperti ini dulu. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Kau. Hei. Sesti, dengarkan penjelasanku. Kau pria hidung belang ini. Dasar hidung belang. Bukan begitu, Nona. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Coba periksa dulu bagaimana keadaan tubuhmu. Apakah Tuan muda harus mempermainkanku seperti ini? Jika memang benar ingin menyelamatkanku, mengapa harus mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan hal kotor seperti ini? Bukan begitu, Nona. Bahkan jika aku seorang pria yang mata keranjang, saat itu kau sudah pingsan. Bagaimana mungkin aku berniat buruk padamu? Kau harus mempercayaiku. Tuan muda, jangan bercanda denganku lagi. Meskipun Tuan muda adalah seorang pria hidung belang yang licik. Namun,
Hari ini aku tetap ingin berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah meminjamkan jubah luarmu. Mulai hari ini, kita berdua sudah tidak saling berutang. Mari kita berpisah di sini. Hei, Nona. Kau tidak apa-apa? Itu, tubuhmu terluka. Bagaimana kalau aku keluar dulu? Kau istirahatlah, aku akan pergi sekarang. Tahap 7. Pemurnian Ki. Tahap 8. Pemurnian Ki. Tahap 9. Pemurnian Ki. Puncak pembangunan fondasi. Tahap awal inti emas. Puncak inti emas. Aku ternyata berhasil menerobos. Jiwa Nasen. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku tiba-tiba dari tahap pemurnian Ki mencapai terobosan ke tahap Jiwa Nasen? Kemampuan luar biasa macam apa ini? Tuan, siapakah Anda sebenarnya? Apa hubungannya denganku? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah, Nona, apakah sekarang kamu mempercayaiku? Aku sungguh hanya ingin menyelamatkanmu. Sama sekali tidak ada maksud untuk tidak sopan kepadamu. Tuan, hanya untuk menyelamatkanku? Benarkah tidak ada maksud lain? Ya, sungguh benar adanya. Ya, aku bisa bersumpah demi langit. Tuan, maafkan aku. Ternyata ke Sin yang terlalu berharap. Bukan begitu. Apa maksudmu dengan ini? Bagaimana bisa saat aku terbukti bukan lelaki hidung belang, kamu justru malah tidak senang? Mana ada hal seperti itu? Tuan, Anda berasal dari mana? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Jika aku memberitahunya bahwa aku dikejar oleh gerbang Jiuchong dan melarikan diri ke sini, pasti akan membuatnya ketakutan. Itu, aku datang untuk menjenguk kerabat. Tetapi aku tidak tahu bagaimana ceritanya. Begitu aku sampai di puncak gunung ini, aku langsung tersesat. Sejujurnya, aku adalah putri sulung dari keluarga Zhang. Aku juga terdampar di sini karena dikejar oleh musuh. Tadi aku telah salah sangka kepada Tuan. Hatiku merasa sungguh tidak enak. Jika Tuan tidak keberatan, bolehkah setelah ini aku terus mengikuti Tuan? Dia adalah seorang ahli yang hebat. Jika aku bisa bersamanya, aku akan memiliki kekuasaan besar nantinya. Aku ini tidak punya apapun. Aku tidak peduli. Nona, tiba-tiba aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Maaf ya. Apa salahku kalau aku terlalu populer? Karena sudah terlanjur sampai di sini, aku tidak boleh hanya terpaku pada satu pilihan. Aku ingin dikelilingi banyak wanita. Aku ingin berpesta setiap malam. Aduh, tamu terhormat ini datang dari mana ya? Bagaimana aku bisa sampai ke tempat ini? Tuan Muda, jangan bercanda lagi. Anda sudah masuk ke gedung Huaman kami. Masih bertanya ini tempat apa? Gedung Huaman. Apakah ini rumah hiburan malam? Aduh Tuan Muda, ucapan Anda sungguh tidak enak didengar. Kata-kata Anda itu, di Bitong tidak suka mendengarnya. Tempat kami ini adalah tempat bagi para cendekiawan. Dan bangsawan baru bisa masuk. Mana bisa rumah hiburan biasa disamakan dengan kami. Hei, berhenti. Mari bicara lebih sederhana saja. Bisa. Nah, kalau begitu Anda benar-benar datang di waktu yang tepat. Di tempat kami ini, hari ini sedang memilih primadona baru. Dia sangat cantik luar biasa. Seperti bidadari. Gadis ini sangat langka dan berharga. Anda tidak boleh melewatkannya. Primadona? Tuan, jika Anda tertarik, aku akan memanggil para gadis ke sini. Bagaimana menurut Anda? Hei, tidak perlu. Aku ini pria terhormat. Tunggu di sini. Aku sekarang sedang dikejar oleh gerbang Jiuchong. Bersembunyi di sini sangat pas untuk menyembunyikan diri. Lagi pula, aku masuk ke sini. Sama sekali bukan untuk melihat wanita cantik. Ini benar-benar seperti surga. Wah. Nama saya adalah Hong Er. Tuan telah datang dari jauh. Saya minta maaf karena terlambat menyambut. Semoga Tuan tidak berkeberatan. Tidak keberatan sama sekali. Nona Hong Er, sangat cantik. Apakah Anda adalah Huakui hari ini? Tuan terhormat benar-benar menggoda Hong Er. Saya hanyalah seorang wanita dengan rupa yang biasa. Bagaimana mungkin berani dibandingkan dengan kakak Huakui? Itu benar,
Tuan, jangan sampai salah paham. Hong Er hanya bertugas untuk menyambut tamu saja. Pertunjukan yang sesungguhnya masih ada di belakang. Astaga, tidak mungkin. Sangat cantik, tapi hanya seorang penyambut tamu. Itu. Apakah mungkin gadis-gadis yang lain lebih cantik daripada dia? Itu sudah pasti. Astaga. Sangat indah. Untuk apa saya berkultivasi lagi? Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di sini. Tuan ternyata adalah seorang kultivator. Sungguh hebat. Katanya orang yang berkultivasi itu memiliki pandangan yang sangat tajam. Kebetulan sekarang adalah sesi pemilihan wakui. Bagaimana kalau Tuan membantu kami semua untuk menilai mereka? Wanita ini sepertinya hanya ada di surga. Bagaimana bisa ditemukan di dunia fana ini? Wajahnya tertutup kerudung. Hanya dengan melihat bagian atas wajahnya saja, sudah bisa dibilang sebagai kecantikan tiada tara di dunia ini. Kawan, penglihatanmu sungguh tajam. Lihatlah tubuh gadis itu dan posturnya. Bahkan gadis asuhan Tiao Jinlou yang terkenal pun akan kalah jauh. Benar. Jika tidak ada halangan malam ini, dia pasti akan menjadi primadona yang sangat pantas. Menurut kalian, siapa sebenarnya hari ini yang bisa mendapatkan hati sang jelita? Sayang sekali dompetku sedang kosong, silakan kalian duluan. Siapa yang mampu dialah yang dapat. Tuan Taois, bagaimana menurut Anda? Itu, aku juga merasa. Gadis ini pasti akan menjadi primadona yang sangat pantas malam ini. Ada apa? Apakah gadis ini Tuan Taois menyukainya? Itu, suka memang suka, tapi aku juga sedang tidak punya uang. Tidak masalah. Jika Tuan Taois suka, malam pertama gadis ini akan Bibi Tong berikan kepada Tuan Taois. Bibi Tong, bagaimana Anda bisa begitu pilih kasih? Benar. Betul? Benarkah? Sungguh. Hehehe. Benar-benar jelita yang luar biasa. Rela menyerahkan segalanya demi si cantik, pergi pun akan terasa sangat tenang. An Yicheng, hari ini adalah akhir dari riwayatmu. An Yicheng, kali ini aku harus menghabisimu dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam suamiku. Tuan, biarkan aku melayanimu dengan baik. Biar aku bantu. Melepas pakaianmu. Ini tidak baik, bukan? Ini, bagaimana mungkin aku merepotkan Nona? Apa yang tidak baik? Bibi Tong sudah berpesan secara khusus agar aku malam ini melayani Tuan dengan baik. Tidakkah seharusnya kau membiarkanku melihat kecantikan wajahmu? Aduh, kenapa terburu-buru? Lilinnya masih menyala. Karena lilinnya menyala, bisa melihatnya lebih jelas. Baiklah, malam indah ini begitu singkat. Tuan, apakah Tuan sudah siap? Sudah siap? Aku sudah siap. Aduh, tapi aku belum siap. Tuan, bukankah Tuan seharusnya bersikap lembut padaku? Cantik, kau boleh melakukan apa saja, aku akan menurutimu. Apakah yang Tuan katakan itu benar? Aku boleh melakukan apa saja. Iya. Tentu saja. Apapun yang ingin kau lakukan, boleh saja. Lalu bagaimana jika aku menginginkan nyawa Tuan muda? Agak. Nona, kau baik-baik saja. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar meremehkanmu. Aktingmu sungguh hebat. Tidak kusangka, orang tidak berguna sepertimu. Ternyata sudah lama mengetahui identitasku dan berani mempermainkanku seperti ini. Aduh, Nona, jangan marah. Aku biasanya tidak seperti ini. Aku biasanya sangat lembut kepada wanita. Hanya saja tadi, entah kenapa saat menyentuhmu, kau langsung terpental. Cui, bilang tidak sengaja. Kenapa kekuatannya bisa begitu besar? Karena aku sudah ketahuan, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Lakukan apapun padaku. Aku akan mengikuti keinginanmu. Bukan begitu. Nona, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Aku minta maaf padamu. Jangan marah lagi. Tadi, aku benar-benar tidak sengaja. Melihat raut wajahnya, sepertinya dia benar-benar tidak sengaja. Mungkinkah dia tidak mengenaliku? Lalu kenapa tadi dia memukulku hingga terpental? Apakah itu reaksi refleksnya? Kamu tidak sengaja melakukannya. Aku
Benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin aku tega memukul wanita lemah sepertimu dengan begitu keras? Jika ada sedikit saja kebohongan dariku, maka biarlah aku dikutuk oleh langit. Kalau begitu baiklah. Hei Nona, apakah kamu sudah tidak marah lagi? Kamu sudah bilang tidak sengaja, jadi bagaimana mungkin aku masih menyalahkanmu? Hehe, aku sudah tahu kalau Nona adalah orang yang paling baik dan lembut. Hehe. Kamu, berhentilah bermulut manis. Sudahlah, kenapa kamu tidak segera membantuku berdiri? Aduh Nona, mohon maaf sekali. Tadi aku benar-benar tidak sengaja. Lalu, karena kamu sudah melukaiku sampai seperti ini, bagaimana caramu akan memberikan kompensasi padaku? Katakan saja Nona, apapun yang kamu inginkan, aku akan menurutinya. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa saat aku mendekatimu, kamu langsung membuatku terpental? Mungkinkah kamu memiliki pusaka abadi yang melindungimu? Aduh, mana mungkin aku memiliki pusaka abadi? Aku hanyalah seorang pecundang tanpa akar spiritual. Kejadian tadi benar-benar murni kecelakaan. Arga. Hei Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini lagi? Sebenarnya makhluk apa kamu ini? Kenapa setiap kali selalu... Nona, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Sejak An Yicheng terkena paku perusak jiwa di gerbang Jiuchong belum lama ini, sepertinya telah terjadi beberapa perubahan pada tubuhnya. Sepertinya dengan kemampuanku saat ini, aku tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Hei, jangan sentuh aku. Apa kamu ingin mencelakaiku? Baik-baik, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Tiga tetua, apakah kalian masih di sana? Xiaohan, apa yang terjadi? Apakah penyerangannya gagal? Aku juga tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, tapi hanya dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa melukai An Yicheng, sedikit pun. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh orang tak berguna ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Xiaohan, lalu apakah kamu terluka? Tetua angin, aku baik-baik saja. Untuk saat ini, dia masih belum tahu siapa aku. Aku akan menggunakan tali Zuxian untuk mengendalikannya sementara. Tapi sepertinya ini tidak akan bertahan lama. Baiklah, kami akan segera sampai secepat mungkin. Hei Nona. Tali Zuxian. An Yicheng. Walaupun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi tali pengikat dewa ini tidak akan bisa kau lepaskan dengan mudah. Aku sarankan padamu, sebaiknya jangan membuang tenaga lagi. Nona, Anda sudah tidak apa-apa. An Yicheng, jangan berpura-pura tidak tahu di hadapanku. Sebagai seorang kultivator yang terhormat, luka kecil seperti ini tidak akan bisa menyakitiku. Nona, ternyata Anda juga seorang kultivator. Kalau begitu baguslah. Jika aku melukai Anda lagi, aku mungkin tidak akan bisa tidur dengan tenang. Jangan bersikap munafik di sini. Aku baik-baik saja. Sejak lahir sampai sekarang, aku tidak pernah merasa sebaik ini. Hei, justru kau yang seharusnya melihat situasimu sendiri dengan jelas kan? Aku baik-baik saja kok. Tapi, Nona adalah orang yang sangat baik. Anda adalah orang pertama yang peduli padaku. Hehe. Kau, siapa yang peduli padamu? Jangan terlalu percaya diri. Apa kau tidak bisa melihat tali pengikat dewa di tubuhmu itu? Oh, maksud Anda yang ini. Tidak apa-apa, Nona. Walaupun Anda tidak mengikatku, aku tidak akan bergerak sembarangan. Tidak baik jika sampai melukai Anda lagi. Apa otakmu sedang bermasalah? Sudah sampai di titik ini, apa kau masih tidak tahu siapa aku? Nona, aku benar-benar tidak mengenal Anda. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Anda. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Ini. Nananan. Nona muda Nangong. Bagaimana bisa Anda ada di sini? Mengapa? Apa kamu benar-benar mengira akan menghabiskan malam yang indah dengan gadis dari gedung Huaman? Jangan harap. Bukan maksud saya, Nona muda. Mengapa Anda keluar lagi untuk mempermainkan saya? Kecantikan sang primadona saya? Hidup ini benar-benar terasa sangat sepi. Benar-benar bodoh. Hanya dengan kemampuan pecundang sepertimu, yang bahkan tidak punya akar spiritual, masih berani ingin menyentuh saya sembarangan? Benar-benar seperti pungguk, merindukan bulan. Bukan maksud saya, Nona muda. Bisakah Anda berbuat baik dan berhenti mengikuti saya seperti hantu yang terus membayangi? Anda tidak bisa menyingkirkan saya. Untuk apa Anda begitu gigih melakukannya? Orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira bahwa Anda menyukai saya secara diam-diam. Menyukai kamu secara diam-diam? Kamu bilang saya menyukaimu secara diam-diam? Saya lebih baik menyukai orang biasa daripada menyukaimu. Dasar narsis. Baiklah. Saya memang narsis. Anda adalah putri ketua dari gerbang Jiuchong yang terhormat, tetapi begitu mudah terpancing. An Yicheng. Cepat atau lambat saya akan menghabisi nyawamu. Aduh, Nona muda. Kata-kata itu sudah sangat sering saya dengar hingga telinga saya terasa kebal. Itu sungguh tidak ada barunya sama sekali. An Yicheng.
Menurutmu apa alasanmu bisa tetap bernapas hingga sekarang? Menurut saya, kamu hanya sedang beruntung saja. Kali ini, apakah menurutmu kamu masih akan seberuntung itu? Anyi Cheng, kamu orang sesat, jangan berani bersikap sombong. Gerbang Jiuchong pasti akan membersihkan pengkhianat di perguruan kami dan memastikan orang sesat sepertimu menerima hukuman. Hari ini adalah hari terakhirmu. Ya ampun. Ramai sekali orangnya. Sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat? Hingga kalian dari gerbang Jiuchong begitu gigih mengejarku? An Yicheng, beberapa kali sebelumnya, kau hanya beruntung saja. Hari ini aku rasa kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Aku lihat bocah ini sama sekali tidak punya akar spiritual. Di dalam tubuhnya juga tidak ada sedikit pun getaran energi spiritual. Dia bisa tetap bertahan hidup sampai sekarang. Hanyalah karena mengandalkan keberuntungan saja. Hal itu memang benar. Alasan mengapa orang aneh ini bisa lolos dari jaring pengaman yang ketat dari gerbang Jiuchong, itu pun hanya karena kami tidak hormat kepada guru leluhur, sehingga kami terkena serangan balik. Karena itu kekuatan kami berkurang drastis. Barulah bocah ini bisa lolos dari maut. Beraninya bocah ini meremehkan guru leluhur kami. Orang yang mengkhianati gurunya seperti ini. Hari ini, aku tidak akan membiarkannya pergi dalam keadaan bernyawa. Akhirnya aku mengerti. Apapun yang aku lakukan, kalian tidak akan membiarkanku tetap hidup. An Yicheng, saat ini kau rupanya cukup cerdas. Sayangnya, kau tidak akan punya kesempatan lain lagi. Ketiga penatua ini, masing-masing berada di tingkat Mahayana akhir. Menghancurkanmu, semudah menindas seekor semut saja. Waktu itu, mereka terluka karena terkena serangan balik. Barulah kau bisa bertahan hidup dengan susah payah. Kali ini kau sudah tamat. Kalian serius? Gawat, gawat sekali. Aku sarankan padamu, lebih baik jangan membuang-buang tenaga lagi. Menyerahlah saja sekarang. Apa kau tahu apa ini? Ini adalah pusaka abadi tali pembantai abadi. Bagi orang tidak berguna yang tanpa akar spiritual sepertimu, tali pembantai abadi ini tidak sampai 1/4 jam. Sudah bisa melenyapkan nyawamu. Tidak mungkin. Jangan menakutiku. Aku ini penakut. Tali pembantai abadi ini adalah pusaka yang digunakan Hongjun Laozu saat menaklukkan leluhur kita dahulu. Itu adalah Hongjun Laozu yang membuatnya sendiri. Di dalamnya mengandung kekuatan dewa murni milik Hongjun Laozu. Kemudian diwariskan kepada leluhur sebagai tanda hubungan guru dan murid. Sekarang disimpan oleh 3 tetua dari gerbang Jiuchong kita. Benda ini benar-benar bukan barang biasa. Orang yang terikat oleh tali pembantai abadi ini, semakin banyak dia meronta, maka seluruh kekuatan spiritual yang digunakan orang itu akan diserap oleh tali pembantai abadi dan berbalik menyerang orang tersebut. Sehingga tali pembantai abadi akan mengikat semakin kencang, hingga pada akhirnya tidak bisa menghindar dari ajal. Sialan. Untunglah aku hanya orang tidak berguna yang tidak punya kekuatan spiritual. Hahaha. Tidak pernah sedetik pun. Aku merasa sebegitu bersyukurnya kepada Dewa Langit. Hei, kau ini. 3 tetua, apa yang harus dilakukan? Kau pikir kau sudah aman sekarang? Meskipun kau tidak punya kekuatan spiritual, tapi bagaimanapun ini adalah pusaka milik Hongjun Laozu. Dahulu leluhur kita begitu cerdik. Dia juga sama sekali tidak menggunakan kekuatan spiritual, namun tetap saja tertangkap oleh Hongjun Laozu. Pusaka ini ditempa oleh Hongjun Laozu dan memiliki kesadarannya sendiri. Bukan hanya akan menyerap kekuatan spiritualmu sendiri, bahkan jika kau hanyalah orang biasa, pusaka itu akan terus menguras tenagamu hingga kau benar-benar binasa. Sial. Sebegitu hebatnya benda ini. Kalau begitu, bukankah riwayatku sudah tamat? An Yicheng, sebaiknya kau menyerah saja tanpa perlawanan. Walaupun engkau memiliki bakat yang luar biasa, kau pasti tidak akan bisa kabur dari tali pembantai abadi. Kultivator yang dihisap sampai kering oleh tali pembantai abadi ini, jiwanya akan hancur lebur, dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi selamanya. Pada akhirnya, akan lenyap dari alam semesta ini. Nenek, tuan-tuan sekalian, para dewa sekalian, saya hanyalah orang kecil. Kenapa kalian sampai harus mengerahkan kekuatan sebesar ini? Ada yang aneh. Sejak dia diikat dengan tali Zuxian, sudah berlalu lebih dari 15 menit. Kenapa dia masih terlihat baik-baik saja? Hei Him, meskipun sekarang dia baik-baik saja, tidak akan lama lagi, dia akan menjadi tumpukan tulang belulang. Hanya saja, ini hanyalah masalah waktu saja. Tunggu sebentar. Karena dia sudah tidak bisa melarikan diri, kenapa kita tidak membawanya kembali ke gerbang Jiuchong untuk diadili? Sebelumnya dia tidak sopan kepada guru leluhur, menyebabkan semua orang di gerbang Jiuchong terkena dampak kekuatan guru leluhur, tanpa terkecuali. Orang sesat ini sudah seharusnya dibawa ke gerbang Jiuchong untuk diadili di hadapan semua orang. Tetua Shui, perkataan itu ada benarnya. Terlebih lagi, aku dan An Yicheng ini masih memiliki dendam yang sangat mendalam. Bagaimana aku bisa rela membiarkannya berakhir dengan begitu mudah? Bawa dia kembali ke gerbang Jiuchong. Aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam tunanganku. Apakah kali ini aku benar-benar tidak bisa menghindari ajal? Bukankah aku ini anak takdir? Wahai langit, kau membiarkanku berpindah dunia ke sini. Apakah kau sedang mempermainkanku? Kenapa aku harus bernasib sebagai umpan meriam lagi? Suara apa itu yang di luar? Suara ini? Mungkinkah ras iblis datang menyerang? Mana mungkin? Semenjak Hongjun Laozu memukul mundur ras iblis sudah tidak muncul selama beberapa ratus tahun. Bagaimana mungkin muncul di sini? Tanpa ada pertanda. Para tetua,
Hal ini berkaitan dengan keselamatan rakyat banyak, masalah ini sangatlah penting, sebaiknya kita pergi memeriksanya. Aduh. Para tetua, nona muda, kalian jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Ras iblis itu apa? Aku juga takut. Bawa aku pergi bersama kalian. Hei, apa masih ada orang di sana? Baru saja lepas dari mulut harimau, malah masuk ke sarang serigala. Apa ada orang yang lebih sial dariku di dunia ini? Mungkinkah? Nasibku memang membawa sial? Tuan muda, kenapa kamu bergumam sendirian? Nona? Apa kamu datang untuk menyelamatkanku? Terima kasih banyak atas bantuanmu, Nona. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. SST, waktunya mendesak. Kita harus pergi dari sini dulu. Wah, tempat ini megah sekali. Apakah ini rumahmu? Bukankah sudah kubilang, aku adalah nona muda dari klan Zhang Qingcheng. Ada nona muda lagi. Zaman sekarang kenapa nona muda lebih banyak daripada padi hampa di dalam ayakan? Sayangnya nona muda yang lain ingin mencelakaiku. Sedangkan nona muda ini. Dan yang satu lagi, malah bersikeras menikah denganku. Tuan muda, kita bertemu lagi. Tapi, bagaimana kamu bisa berurusan dengan orang-orang dari gerbang Jiuchong? Soal itu ceritanya panjang. Tidak kusangka hal seperti ini terjadi. Orang-orang dari gerbang Jiuchong itu benar-benar mengandalkan jumlah mereka yang banyak dan berbuat seenaknya serta bertindak sewenang-wenang. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah berhasil melarikan diri. Namun, apa itu kultivasi iblis yang kamu katakan tadi? Kenapa begitu mereka mendengarnya? Langsung pergi terburu-buru? Ras iblis adalah makhluk yang terlahir dari kebencian dan memiliki kesadaran. Secara alami, mereka dan para pendekar aliran lurus selalu bermusuhan. Orang-orang dari gerbang Jiuchong itu, meskipun mereka sangat angkuh, saat bertemu dengan ras iblis, mereka tidak akan tinggal diam. Begitu berbahaya. Kalau begitu, bukankah jika aku tetap di dalam kamar, aku juga akan sangat mudah dimangsa oleh ras iblis? Mana ada ras iblis itu? Tuan jangan takut. Aku tadi hanya berpura-pura untuk menakuti mereka, agar orang-orang gerbang Jiuchong terpancing ke sana. Kesin? Intinya, terima kasih banyak ya. Jika bukan karena dirimu, aku pasti sudah ditangkap oleh orang-orang gerbang Jiuchong itu. Entah apa yang akan mereka lakukan padaku. Budi penyelamat nyawa ini tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Ada pepatah yang mengatakan, jika budi penyelamat nyawa tidak tahu cara membalasnya. Bagaimana jika Tuan menyerahkan diri untuk menikah denganku saja? Apa? Tidak, Nona Zhang. Ini adalah masalah besar dalam hidupmu. Tidak boleh diputuskan sembarangan. Jangan begitu. Sungguh jangan begitu. Lagi pula, Tuan juga pernah menyelamatkan nyawa Kesin. Kalau begitu untuk membalas budi penyelamat nyawa Tuan, Kesin akan menyerahkan diri untuk menikah denganmu. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Jangan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tuan, lebih baik sekarang daripada menunda waktu. Bagaimana kalau malam ini kita langsung menikah saja? Dari mana asal klan iblis ini? Ini jelas hanya ada orang yang sedang bersandiwara. Ada yang sengaja membuat keributan untuk memancing kita keluar agar bisa datang ke sini dan menyelamatkan orang sesat ini. Sialan, kita berempat ternyata telah diperdaya oleh bocah ini. Bagaimana ini? Kita sudah berhasil menangkapnya, tapi dia malah melarikan diri. Akan sulit untuk menangkapnya lagi lain kali. Jangan panik. Orang yang terikat oleh tali Zuxian akan tercemar oleh kekuatan spiritual leluhur. Sehingga kekuatan spiritual leluhur di tubuhnya tidak mungkin menghilang dalam waktu singkat. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menemukannya. Benar sekali. Jika ingin menangkapnya, ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Jangan buang waktu lagi, Xiaohan ikutlah dengan kami. Kita harus membawa orang sesat ini kembali ke gerbang Jiuchong. Tuan muda, apa yang sedang Anda pikirkan? Di malam pernikahan kita, mengapa Anda selalu tampak tidak fokus? Mungkinkah Anda merasa keberatan dengan Keshin Dan tidak ingin menikah dengan Kesin? Bukan begitu. Aku tidak merasa keberatan denganmu. Aku hanya merasa apakah kita berdua tidak terlalu cepat melakukan ini? Tuan muda, Anda dan Kesin sudah saling berjanji dan saling mencintai? Mana mungkin Anda tega menyia-nyiakan momen yang indah ini? Tuan muda, hari sudah larut. Bagaimana kalau kita segera masuk ke kamar pengantin saja? Jangan terburu-buru. Ini. Hei. Nona. Hei, apa kamu baik-baik saja? Ya. Nona, jangan salahkan aku. Nona, jangan salahkan aku. Aku tidak sengaja membuatmu pingsan. Hanya saja pernikahan ini, aku benar-benar tidak ingin melakukannya. Mohon maaf ya. Kenapa di keluarga Zhang tidak ada orang sama sekali?
Apa satpam di keluarga Zhang tidak perlu berjaga malam? Sudahlah, lebih baik aku segera kabur. Bagaimana An Yicheng bisa berhubungan dengan keluarga Zhang? Jika sekarang bertindak sembarangan, seandainya terlihat oleh orang keluarga Zhang, pasti tidak akan mudah untuk membawanya pergi. Semoga aku tidak bertemu lagi dengan orang-orang dari gerbang Jiuchong. Jika tidak, lebih baik ditangkap oleh Kesin untuk dijadikan menantu angkat saja. Ternyata begitu. Ternyata memang seperti ini. Siapa? Siapa di sana? Ini bukan makhluk halus atau semacamnya kan? Cui. An Yicheng. Bagaimanapun juga kamu adalah seorang kultivator. Kenapa masih takut dengan hal-hal seperti itu? Sudahlah, lebih baik aku segera kabur. An Yicheng, kita memang benar-benar berjodoh ya. Mustahil kan? Kenapa apa yang ditakuti malah terjadi ya? Memang ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mau lewat, tapi kamu malah menerobos masuk ke neraka. Karena kamu sendiri yang menyerahkan diri, maka jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Kamu kenapa tidak mencoba menghindar? Nona muda, aku khawatir jika aku bergerak. Bagaimana kalau kamu malah terluka lagi? Aku ini tipe pria yang sangat menghargai wanita. Aku tidak ingin melihatmu terluka lagi. Karena kamu begitu gigih mengejarku, maka aku akan menuruti keinginanmu saja. Nona muda, itu. An Yicheng, akhirnya aku berhasil menangkapmu. Hari ini kita akan selesaikan semua urusan kita, sampai tuntas. Tolong panggil ayahku kemari. Baik. Ini An Yicheng. Dia ternyata berhasil ditangkap kembali. Bahkan tidak ada sedikit pun tenaga dalam di tubuhnya. Kondisi fisiknya bahkan lebih lemah daripada orang biasa. Wajar saja kalau dia sampai tertangkap. Benar juga, lagi pula ku dengar, kali ini 3 tetua dan kakak senior Nangong sendiri yang menangkapnya. Dengan pengerahan kekuatan seperti itu, meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa meloloskan diri. Xiao Han, kenapa terburu-buru sekali? Meminta aku datang kemari? Kenapa harus dia lagi? Sebenarnya siapa lagi yang membawa orang merepotkan ini kembali? Nak, kamu ini, padahal aku sudah melepaskanmu, kenapa kamu kembali lagi ke sini? Kamu benar-benar suka mencari masalah? Kamu sengaja datang untuk mengacau, bukan? Ketua sekte, ini bukan keinginanku untuk datang. Ini benar-benar... Ayah, aku yang menangkapnya. Kamu yang menangkapnya? Kenapa kamu menangkapnya dan membawanya kembali ke sini? Seluruh anggota gerbang Jiuchong kita sudah terkena serangan balik dari guru leluhur karena dia. Bukankah kerugian kita sudah cukup besar? Lebih baik biarkan saja dia pergi. Itu tidak boleh. Apakah dendamku padanya bisa begitu saja dilupakan? Aku tidak mau, aku ingin membalas dendam. Ketua sekte, Anda juga lihat sendiri betapa nona muda ini tidak mau melepaskan saya. Ini bukan berarti aku bisa pergi sesuka hatiku. Ketua sekte, mengapa Anda harus begitu khawatir? Pemuda ini sebelumnya berhasil lolos dari jaring pengaman gerbang Jiuchong, namun itu hanyalah karena keberuntungan belaka. Aku tidak percaya bahwa kali ini dia masih bisa seberuntung itu. Benar, An Yicheng tidak boleh dibiarkan tetap ada. Bukankah kita mengerahkan banyak orang untuk menangkapnya demi membasmi masalah ini sampai ke akarnya? Karena dia sanggup menanggung penderitaan selama bertahun-tahun di gerbang Jiuchong hanya demi membalaskan dendamnya. Itu cukup membuktikan bahwa orang ini memiliki tekad yang kuat dan sama sekali bukan orang biasa. Suatu saat nanti dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi gerbang Jiuchong. Terlebih lagi, orang sesat ini sudah berulang kali menantang gerbang Jiuchong. Bahkan dia tidak menghormati guru leluhur. Dari sekian banyak perbuatannya, bukankah salah satunya saja sudah cukup membuatnya menerima hukuman 100 kali? Panggilkan guru leluhur sekali lagi untukku. An Yicheng, perselisihan pribadi di antara kita berdua tidak perlu dibahas di sini hari ini. Hei, nona muda, apa memangnya perselisihan pribadi di antara kita? Aku tidak pernah mengganggumu sekalipun. Malah sebaliknya, kamu terus menempel padaku. Ini, katanya wanita mengejar pria itu sangat mudah, tapi kamu juga tidak perlu seberingas ini. An Yicheng, apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa juga yang mengejarmu? Tutup mulutmu. Hei, aku. An Yicheng, jangan berani mendebat kakak seperguruanku. Hari ini, jangan harap bisa keluar dari gerbang Jiuchong dengan selamat. Aku. An Yicheng, si penyihir jahat, kamu sudah berkali-kali memprovokasi gerbang Jiuchong kami, menghina leluhur kami, dan telah membuat semua orang marah. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang setimpal. Hah? Ketua, jika hari ini Anda masih menghalangi, aku, Wan Yanhong, adalah orang pertama yang tidak akan setuju. Ini. An Yicheng hanyalah seorang mata-mata di gerbang Jiuchong, seorang sampah yang tidak memiliki akar spiritual apapun. Dia sudah berani menginjak-injak harga diri gerbang Jiuchong kita. Jika kalian tidak merasa malu, aku sendiri merasa sangat malu. Ini? Kalian? Aduh. Patung leluhur sudah tiba. An Yicheng, hari ini kamu harus lenyap demi meredam kemarahan leluhur.
dan meredakan provokasi serta penghinaan terhadap gerbang Jiuchong kami. Hei. Jangan emosi dulu. Jangan emosi. Aku bisa meminta maaf. Habisi An Yicheng. 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 Guru. Siapa? Habisi An Yicheng. Siapa yang memanggilku guru? Tunggu sebentar, aku ada yang ingin dikatakan. An Yicheng, lagi pula waktumu sudah hampir habis. Kenapa? Apa masih ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Anu, apakah tadi kalian mendengar leluhur guru kalian berbicara? Mungkinkah dia menampakkan diri lagi? Bagaimana mungkin? Leluhur guru sudah bertahun-tahun tidak pernah menampakkan diri. Kenapa hari ini dia? Guru, jangan dengarkan bualannya lagi. Seandainya pun leluhur guru benar-benar menampakkan diri, kenapa cuma dia sendiri yang mendengarnya? Dari sekian banyak orang yang ada di sini, kenapa tidak ada yang mendengar? Apakah kau mendengarnya? Tidak ada. Dia sudah jelas sedang membual, hanya ingin mengulur waktu kita saja. Jangan bicara sembarangan di sini. Ya, perkataan itu benar. Bocah, karena kau bilang mendengar leluhur guru berbicara? Kalau begitu coba katakan, apa saja yang dikatakan oleh leluhur guru? Jika kau tidak bisa mengatakannya, aku akan segera mengakhiri hidupmu. Bukan begitu. Aku benar-benar mendengar leluhur guru kalian berbicara. Dia bahkan memanggilku guru. An Yicheng, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kalau kau mau berbohong, buatlah yang lebih masuk akal. Siapa yang kau coba tipu? Apa kau tahu siapa guru dari leluhur kami? Guru dari leluhur kami adalah tokoh nomor 1 dalam kultivasi, Hongjun Laozu. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa terjadi, tapi leluhur guru kalian tadi memang berkata seperti itu. An Yicheng, kau memang tidak akan pernah berubah. Sudah cukup kamu berbohong demi menyelamatkan diri, bahkan berani memfitnah leluhur agung kami. Leluhur agung kami dari gerbang Jiuchong yang terhormat. Bagaimana mungkin memanggilmu sebagai guru? Kamu benar-benar sedang berhalusinasi. An Yicheng, bicaralah dengan hati-hati, jangan asal bicara sembarangan. Aku tahu kamu memiliki sedikit kemampuan. Namun jika kamu ingin disetarakan dengan leluhur agung kami, kamu belum memiliki kualifikasi itu. Ayah, bagaimana mungkin kita membiarkan dia menginjak-injak harga diri gerbang Jiuchong berkali-kali? Dia menghabisi tunanganku, memfitnah leluhur agung. Dia pantas menerima hukuman yang paling berat. Hei, kalian tenanglah sedikit. Aku tadi benar-benar mendengar leluhur agung kalian memanggilku guru. Jika kalian tidak puas dengan hal itu, anggap saja aku tidak mendengarnya. Bagaimana? Hei anak muda, jangan bicara sembarangan. Apakah menurutmu ini adalah sebuah lelucon? Bukan begitu, aku mengatakannya tapi kalian tidak percaya. Aku sudah menjelaskan tapi kalian tidak mau dengar. Lalu apa yang harus aku lakukan? Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Beraninya seorang pengecut bersikap begitu angkuh. Jika hari ini, aku tidak membuatmu tulus meminta maaf kepada leluhur agung dan bertobat kepada Hongjun Laozu, kemana lagi harga diri? Gerbang Jiuchong akan diletakkan. Penatua Lei, alirkan kekuatan spiritual ke dalam tali pembantai abadi. Aku akan membuat bocah ini sangat menderita, tanpa ada jalan keluar sedikit pun. Kehebatan dari tali pembantai abadi ini, seharusnya kamu rasakan dengan baik sekarang. Kamu belum tahu kekuatan sebenarnya dari tali pembantai abadi ini kan? Alasan mengapa tali pembantai abadi disebut sebagai tali pembantai abadi bukan hanya karena orang yang terikat olehnya sulit untuk melepaskan diri, tetapi juga karena selama penggunanya mengalirkan kekuatan spiritual, tali pembantai abadi akan melilit semakin kencang dan menjadi semakin panas. Nona manis, anggap saja aku tidak mengatakannya. Oke? Hahaha aduh, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tunggulah sampai kamu dimurnikan oleh tali pembantai abadi dan menjadi tulang belulang. Hei, ini. Jangan hei. Hei, baru sampai tahap ini, kamu sudah tidak tahan. Ternyata kamu memang benar-benar sampah. Hei, ini malah terasa nyaman, bahkan terasa hangat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Ki pasti hanya berpura-pura. Ini kan tali pembantai abadi. Pasti bocah ini sedang memaksakan diri demi harga diri. Tolong ketiga tetua tingkatkan kekuatannya. Aku ingin lihat sampai kapan dia bisa terus bersikap keras kepala. Hei, ternyata aku benar-benar tidak apa-apa. Hei, tunggu dulu. Di alam sian pun ada produk palsu juga. Tali sian ini biasa saja. Bocah sialan masih berani keras kepala. Aku ingin melihat seberapa kuat ketahananmu. Menurutku orang ini terlalu mementingkan gengsi. Apakah tali pembantai abadi bisa dia lawan hanya dengan kekuatan fisik? Siapa yang tahu? An Yicheng ini biasanya memang sangat suka berlagak di gerbang Jiuchong. Jika kali ini dia masih tetap memaksakan diri agar terlihat hebat, maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Penatua, apa yang terjadi dengan tali pembantai abadi? Mengapa An Yicheng dilepaskan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tali pembantai abadi.
sudah tidak terkendali. Penatua Lei, ini. Bukankah tali pembantai abadi ini diberikan oleh Hong Jun Laosu kepada leluhur pendiri kita? Sebagai tanda bukti, mengapa jadi begini? Meskipun tali pembantai abadi ini diberikan oleh Hong Jun Laosu, namun sejak awal hingga akhir, tali ini belum mengakui siapapun sebagai tuannya. Jadi, pemilik tali pembantai abadi ini selamanya adalah Hong Jun Laosu. Oleh karena itu, meskipun tali pembantai abadi ada di tangan kita, tetapi kita hanya menjaganya dan tidak bisa membuat tali pembantai abadi patuh sepenuhnya. Satu-satunya orang yang bisa membuat tali pembantai abadi patuh sepenuhnya hanyalah Hong Jun Laosu. Sekarang, tali pembantai abadi malah kehilangan kendali tanpa alasan yang jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Hong Jun Laosu sudah mencapai moksa selama ratusan tahun. Mengapa tali pembantai abadi tiba-tiba tidak berfungsi? Aduh. Ini? Mengapa benda ini terbang ke tanganku? Mungkinkah ia bisa mengerti ucapan manusia? Anyi Cheng, kamulah yang mengendalikan tali pembantai abadi dan menggunakannya untuk melawan kami, kan? Tidak, bukan begitu, Nona Besar. Aku tidak bersalah. Tadi benda itu terbang sendiri untuk menyerang kalian, tidak ada hubungannya sedikit pun denganku. Tali pembantai abadi ini bukannya kehilangan kendali, melainkan telah mengakui tuannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tali pembantai abadi ini ternyata benar-benar mengakui Anyi Cheng sebagai tuannya. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Anyi Cheng ini jelas-jelas hanya orang yang tidak berguna yang sama sekali tidak memiliki akar spiritual dan kekuatan spiritual. Hal ini, bagaimana bisa tali pembantai abadi ini mengakuinya? Mengakui atau tidaknya Tuan Mudaan adalah urusan gerbang Jiu Chong kalian, tapi orang-orang dari gerbang Jiu Chong. Kalian masuk tanpa izin ke keluarga Zhang saya, membawa pergi suami saya. Bukankah seharusnya kalian memberikan penjelasan yang masuk akal kepadaku? Nona Sulung Zhang, mengapa Anda datang ke sini? Saya dijebak oleh musuh dan hampir celaka. Tuan Mudaan, Anyi Cheng ini, yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya dan Tuan Mudaan saling mencintai dan telah melewati suka duka bersama. Tapi, orang-orang dari gerbang Jiu Chong kalian secara paksa menculik Tuan Muda pada malam pernikahan kami berdua. Aku dan Tuan Mudaan saling mencintai dan selalu bersama melewati suka dan duka. Tetapi kalian orang-orang gerbang Jiu Chong tega membawa paksa Tuan Muda di malam pernikahan kami. Ternyata benar-benar sekte besar yang begitu meremehkan orang lain dan sangat bertindak sewenang-wenang. Nona Sulung Zhang, ketua sekte ini sungguh tidak tahu mengenai hal ini. Namun, gerbang Jiu Chong kami adalah sekte kultivasi ternama, pemimpin dari aliran lurus. Hal seperti merebut suami orang tentu saja tidak akan dilakukan. Tuan Muda, mari kita pergi. Guru. Heng Er. Guru. Apa yang sedang terjadi? Apakah penglihatanku sedang bermasalah? Kalian semua melihatnya? Patung guru leluhur menundukkan kepalanya. Apakah kau sedang bercanda? Anyi Cheng, dia jelas-jelas orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya siapa? Apakah anak ini benar-benar reinkarnasi dewa? Orang yang bisa membuat guru leluhur, memanggilnya guru. Selain Hong Jun Laosu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain lagi. Jadi ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Hei, anak ini benar-benar orang yang tidak berguna. Ini adalah sesuatu yang kita semua sudah tahu. Dia tidak memiliki akar spiritual, bakatnya rendah, tidak bisa berkultivasi. Sangat tidak mungkin dia bisa membuat patung guru leluhur menunduk. Dia sama sekali tidak memiliki bakat spiritual, bakatnya sangat rendah, tidak bisa melakukan kultivasi, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk membuat patung leluhur menunduk. Benar, pasti orang sesat ini menggunakan semacam tipuan mata, yang hanya sekadar gertakan belaka saja. Jika kita melepaskannya karena hal ini, bukankah itu akan sesuai dengan keinginan orang sesat ini? Benar. Dia tidak boleh dibiarkan keluar dari gerbang Jiu Chong dengan mudah. Tangkap dia, dan tahan untuk diinterogasi secara mendalam nanti. Semua murid dengarkan perintah. Pengkhianat gerbang Jiu Chong, Anyi Cheng, telah mengkhianati guru dan leluhur, bersikap sangat angkuh, menyalahgunakan ilmu hitam, menyakiti makhluk hidup, sungguh telah melanggar hukum alam, dan tidak akan diberkati oleh langit. Tangkap Anyi Cheng untukku, tegakkan keadilan atas nama langit, dan biarkan dia diadili nanti. Murid mematuhi perintah. Tangkap Anyi Cheng. Tangkap Anyi Cheng. Tangkap Anyi Cheng. Tangkap Anyi Cheng. Tunggu sebentar.
Ayah, kenapa ayah selalu menghalangi kami? Kenapa ayah selalu membela orang jahat itu, An Yicheng? Aduh, itu karena dia mungkin saja reinkarnasi Hongjun Laozu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah juga tidak sedang mabuk hari ini. Kenapa ayah selalu mengoceh tidak jelas? Heh, sepertinya ayah benar-benar sudah kehilangan akal sehat, sampai percaya bahwa orang jahat ini adalah reinkarnasi Hongjun Laozu. Kakak seperguruan, benar sekali. Jika dia memang benar Hongjun Laozu, kenapa dia tidak menunjukkan kekuatannya lebih awal, dan malah menunggu sampai sekarang? Guru, Anda tidak bisa hanya karena dia pernah bergabung dengan gerbang Jiuchong sebelumnya, lalu selalu memihak kepadanya. Aduh, aku tidak memihaknya. Itu karena dia benar-benar Hongjun Laozu yang membuat leluhur guru menundukkan kepala seperti itu. Terlebih lagi, Aduh ayah, dia hanyalah orang licik yang suka menggertak dan menipu. Ayah benar-benar percaya, hanya dengan orang seperti dia bisa membuat leluhur guru menundukkan kepala? baru saja tadi, kalian semua juga sudah melihatnya. Tali Zuxian yang diberikan Hongjun Laozu kepada leluhur guru kita telah mengakui An Yicheng sebagai tuannya. Bagaimana kalian menjelaskan hal ini? Ini sama sekali tidak membuktikan apapun. Mungkin saja dia menggunakan cara yang sangat licik dengan berpura-pura untuk mengelabui Tali Zuxian itu. Sehebat apapun Tali Zuxian itu, pada akhirnya itu hanyalah sebuah senjata pusaka. Kita adalah cultivator. Bagaimana mungkin kita bisa tertipu oleh orang tidak berguna ini? Baiklah. Kalau begitu, bisakah kalian memberitahuku, apakah ada di antara kalian yang tahu siapa nama asli leluhur guru kita? Hahaha, ketua sekte? Pertanyaan macam apa ini? Ayah, apa yang ayah pikirkan setiap hari di seluruh penjuru dunia ini? Siapa yang tidak tahu nama besar leluhur gerbang Jiuchong kita? Guru, pertanyaan yang guru ajukan ini, bukankah itu hal yang sudah jelas? Leluhur kita adalah murid utama dari Hongjun Laozu. Di bawah langit ini, semua orang pasti mengenalnya. Benar? Meskipun dia tahu nama kehormatan leluhur, itu tidak membuktikan apa-apa. Nama leluhur itu sudah sangat tersohor kemana-mana. Apa yang dia tahu, kami semua juga tahu. Begitukah? Kalian memang benar. Nama besar leluhur terdengar sangat legendaris. Namun mengenai nama panggilan pribadinya, apakah ada di antara kalian yang tahu? Walaupun gelar leluhur gerbang Jiuchong sangat agung, sangat sedikit orang yang mengetahui nama kecilnya. Selain kerabat dekat yang sangat akrab di masa lalu, saat ini, sepertinya, sudah tidak ada lagi yang mengetahuinya. Ayah, kenapa ayah menanyakan hal ini secara tiba-tiba? Apa hubungannya ini dengan An Yicheng? Apa ayah benar-benar berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi Hongjun Laozu? Kalian semua juga sudah mendengarnya? Apa yang diucapkan An Yicheng barusan saat dia menyentuh patung guru leluhur? Heng Er. Heng? Dia memanggil Heng Er. Guru, apakah maksud Anda adalah? Nama panggilan guru leluhur adalah Heng. Hal ini sangat jarang diketahui orang. Saya juga pernah mendengarnya dari guru saya. Jadi, orang-orang yang mengetahui hal ini, sepertinya sudah lama tiada. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa Tuan Muda An adalah titisan Hongjun Laozu? Dia hanyalah seorang pemuda. Bukankah terlalu terburu-buru jika Anda berkata begitu? Bukan hanya itu saja. Dia tidak hanya mengetahui nama kehormatan leluhur pendiri, bahkan bisa membuat tali penakluk dewa mengakuinya sebagai tuan. Dan terlebih lagi, tadi kalian semua sudah melihatnya sendiri. Dia bisa membuat patung leluhur pendiri menundukkan kepala. Guru, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. An Yicheng hanyalah seorang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia adalah titisan Hongjun Laozu? Benar ayah. Apakah ayah harus sangat menyanjungnya seperti itu? Lagi pula segala kebetulan ini tidak membuktikan apapun. Terlebih lagi dia jelas terlihat sangat lemah pada dirinya. Aku tidak bisa melihat sedikit pun adanya gejolak kekuatan spiritual. Tetapi, serangan yang kita lancarkan kepadanya sama sekali tidak mempan dari awal sampai akhir. Apakah kamu pikir ini juga hanyalah sebuah kebetulan? Aduh, turunnya orang suci ke dunia. Pasti akan ada kejadian besar yang meluluhlantakan dunia dan menyengsarakan semua makhluk hidup. Ketua, Anda mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi Hongjun Laozu. Namun saat ini dunia sedang dalam keadaan damai. Rakyat hidup tenang dan tentram serta penuh dengan kebahagiaan. Ini jelas-jelas merupakan pemandangan yang sangat damai. Jika Anda bilang dia adalah reinkarnasi Hongjun Laozu, maka hal itu tidak memiliki pertanda apapun, serta alasan yang kuat. Namun sekarang dunia sedang damai. Rakyat hidup dengan tenang dan sejahtera. Di mana-mana penuh dengan kegembiraan. Ini jelas sekali merupakan pemandangan yang sangat damai. Jika Anda mengatakan dia adalah titisan Hongjun Laozu, hal itu sama sekali tidak memiliki tanda ataupun alasan. Kedamaian saat ini hanyalah sekadar. Sudahlah. An Yicheng, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa?
Saya benar-benar tidak tahu. Seandainya saya tahu, mengapa saya harus bersembunyi untuk menghindari kejaran kalian? Bukankah begitu? Lalu barusan, apakah kamu benar-benar mendengar guru leluhur memanggilmu? Tunggu dulu. Dugaan kalian semua mengenai Tuan Mudaan tidak perlu dibahas untuk saat ini. Kedatangan saya ke gerbang Jiuchong kali ini adalah untuk mencari suami. Tuan Mudaan adalah suami sah saya. Saya akan membawanya pulang untuk melangsungkan pernikahan. Kalian semua, silakan lakukan sesuka hati kalian. Anu itu, Nona, bagaimana kalau Anda pikirkan lagi, aku benar-benar. Dia benar-benar tidak bisa pergi bersamamu. Apa kapasitasmu mencampuri urusan ini? Aku akan membawa Tuan Mudaan pulang untuk menikah. Nona Nangong, mengapa kamu bersikeras menahannya? Mungkinkah kamu juga menyukai Tuan Mudaan? Hah? Siapa? Siapa yang menyukainya? Aku memiliki dendam yang sangat mendalam dengannya. Mana mungkin aku membiarkannya pergi dari gerbang Jiuchong dalam keadaan bernyawa? Apa yang dikatakan kakak seperguruan benar? Lebih baik kita menahan pengkhianat ini di gerbang Jiuchong untuk diinterogasi dengan saksama. Terutama dia yang terlahir tidak berguna, dari mana dia mendapatkan begitu banyak kemampuan dengan asal-usul yang tidak jelas? Tangkap An Yicheng sekarang juga. Urusan lainnya akan diputuskan di kemudian hari. Serang. Maafkan kelancanganku. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa pergi calon suamiku di hadapanku. Hari ini aku harus membawa Tuan Mudaan pergi. Aku tidak setuju. An Yicheng, kamu tidak boleh pergi bersamanya. Aduh, sudah cukup. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Menjauhlah. Tuan Mudaan, orang-orang di gerbang Jiuchong sangat memusuhimu. Hanya dengan ikut denganku kamu akan aman. Nona Sulung Zhang, orang ini adalah murid dari gerbang Jiuchong kami. Jika bicara soal hukuman, kamilah pihak gerbang Jiuchong yang berhak menanganinya. Kamu melindunginya seperti ini? Apakah kamu ingin bermusuhan dengan gerbang Jiuchong kami? Kalian, bagaimana bisa kalian bersikap seperti ini? Hei, Nona Muda Zhang, aku ingin tetap tinggal di gerbang Jiuchong. Kenapa? Tuan Mudaan, kamu jelas tahu bahwa pergi denganku adalah pilihan terbaik. Semua orang di gerbang Jiuchong meremehkanmu. Semua orang ingin segera menghukummu. Ini, Jika kamu ikut denganku, mana mungkin aku akan memperlakukanmu dengan buruk? meskipun gerbang Jiuchong menginginkan nyawaku, tapi Nona, kamu menginginkan sisa hidupku. Tinggal di gerbang Jiuchong belum tentu akan berakhir buruk, tapi jika ikut denganmu, aku akan menjadi menantu yang numpang hidup selamanya. Uhuk-uhuk. Itu, Nona Zhang, terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku juga harus mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Jika aku benar-benar Hong Jun Laozu yang turun ke dunia seperti yang dikatakan ketua, aku juga harus memikul tanggung jawabku untuk menyelamatkan dunia, bukan? Tuan Muda? Apakah kamu benar-benar tidak ingin ikut denganku? Ya, maafkan aku, Nona Zhang. Aku tidak punya bakat atau kebajikan. Bisa menikah dengan Nona Zhang, sebenarnya aku merasa sedikit tidak pantas. Hehe. Lagi pula dia adalah musuh dari masa laluku, musuh di kehidupan sekarang, aku belum membalaskan dendamku padanya. Nah, kamu juga sudah lihat sendiri, begitulah adanya. Jadi, Baiklah. Karena Tuan Muda memiliki pemikiran sendiri, dan sudah membulatkan tekad, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. oh itu. Hari sudah semakin larut, sebaiknya Nona segera turun gunung dan pulang. Terima kasih atas kasih sayang Nona yang begitu besar. Aku juga minta maaf, karena telah mengecewakan niat baik Nona. Tuan Muda, aku belum selesai bicara. Hah? Karena aku sudah melakukan upacara pernikahan dengan Tuan Muda, maka kita adalah pasangan suami istri yang sah. Haha. Kemanapun Tuan Muda pergi, aku akan ikut ke sana. Aku akan tetap tinggal di gerbang Jiuchong bersama Tuan Muda. Uhuk, uhuk, uhuk. Ha, Nona Muda Zhang, sebaiknya kamu pulang saja ke rumah. Kamu adalah putri sulung, keluarga Zhang, yang terbiasa hidup mulia dan nyaman. Mana mungkin bisa tinggal di gudang kayu bersamaku? Tuan, karena kita sudah menikah, maka Tuan adalah suamiku. Kemanapun suamiku pergi, aku akan ikut ke sana. Bukankah Tuan berniat untuk meninggalkanku dan kabur lagi? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin Nona ikut menderita bersamaku. Tuan, aku tidak takut menderita, juga tidak takut terluka. Aku hanya takut jika Tuan meninggalkanku sendirian lagi. Bukan begitu, Nona. Kita berdua hanyalah orang asing yang bertemu secara tidak sengaja. Aku menyelamatkanmu, dan kamu juga menyelamatkanku. Mengapa kamu begitu bersikeras demi aku? Lagi pula, dengan kondisiku saat ini, akar spiritualku sudah hilang sepenuhnya. Jalan kultivasiku sudah terputus. Keluargaku hancur berantakan. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Tidak. Tuan Mudaan, sebenarnya aku terpesona padamu. Karena aku merasa Anda adalah ahli hebat yang menyembunyikan kemampuannya. Sangat mirip dengan pahlawan besar dalam buku cerita impianku. Awalnya aku ingin menahan Anda tetap tinggal. Anda juga tahu. Karena aku adalah putri tunggal, keluarga Zhang. Zaman sekarang tidaklah mudah bagi wanita untuk bertahan hidup. Apalagi, aku hanyalah seorang gadis sebatang kara. Aku ingin Anda tetap tinggal di keluarga Zhang, untuk membantuku menstabilkan situasi. Kalau begitu sekarang, mengapa lagi? Sekarang, sebenarnya, aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu. Oh, Kemanapun Tuan Muda pergi, aku akan ikut ke sana. Nona.
Apakah Tuan An ada? Haha, Ketua. Apakah ada sesuatu? hahaha. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Tuan An. Apakah sekarang Anda sedang luang? Tentu saja, Ketua. Silakan duduk. Baik, baik. Hahaha. Karena Tuan Muda masih memiliki urusan penting, saya tidak akan mengganggu di sini. Saya permisi keluar dulu. Ya. Silakan duduk. Kedatangan ketua kali ini, apakah ada suatu urusan? Tidak peduli bagaimana orang-orang di gerbang Jiuchong memandang Tuan An, tetapi saya selalu merasa bahwa Tuan An adalah titisan Hongjun Laozu yang turun ke dunia. Ketua, saya sudah tahu apa yang baru saja Anda katakan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh putri Anda, tidak ada bukti langsung yang bisa membuktikan bahwa saya adalah titisan Hongjun Laozu. Masalah ini tidak perlu terburu-buru. Kedatangan saya kali ini adalah khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Xiao Han memiliki sifat yang keras. Aduh, saya sebagai ayahnya pun tidak bisa mengaturnya. Hal-hal di gerbang Jiuchong itu. Aduh. Beberapa tahun terakhir ini, gerbang Jiuchong saya, urusannya sangat padat. Saya sebagai ketua disibukkan dengan berbagai hal, sehingga tidak sempat dan tidak ada peluang untuk menertibkan gerbang Jiuchong, sampai-sampai para tetua itu tidak lagi menghormati saya sebagai ketua mereka. Kepribadian putri Anda memang sangat memusingkan, tetapi untungnya dia orang yang jujur. Saya tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Namun, Ketua, kedatangan Anda kali ini dengan sembunyi-sembunyi, apakah ada hal lain yang sedang terjadi? Benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Tuan An. Tuan An sungguh memiliki pandangan yang sangat tajam. Ketua, silakan bicara terus terang saja. Selama saya bisa membantu, tentu tidak akan menolak. Tuan, Anda sungguh seorang bijak. Seluruh anggota gerbang Jiuchong memperlakukan Anda seperti itu. Namun Tuan An tidak hanya melupakan kesalahan kami, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Saya benar-benar merasa sangat malu. Tidak perlu begitu. Ketua, sebenarnya apa yang telah terjadi? Saya sangat yakin bahwa Tuan An adalah reinkarnasi Hongjun Laozu. Alasan saya beranggapan demikian adalah karena beberapa hari ini, fenomena langit memang terasa aneh. Jika dibiarkan begitu saja, saya khawatir rakyat jelata akan menderita, dan berbagai bencana pun akan bermunculan. Hongjun Laozu memiliki kesaktian yang luar biasa, ahli dalam ramal masa depan, terutama dalam ilmu fisiognomi. Meskipun beliau sudah tidak lagi memimpin gerbang Jiuchong, namun sebelum beliau naik ke hayangan, beliau sudah meramalkan ratusan tahun mendatang akan ada malapetaka besar. Sebelum beliau naik ke kayangan, beliau sudah meramalkan bahwa ratusan tahun kemudian, yakni saat ini akan terjadi sebuah bencana besar. Apakah hal-hal ini diwariskan oleh leluhur guru untuk diberitahukan kepada ketua sekte? Benar sekali. Leluhur guru berpesan berulang kali, agar rahasia langit yang dilihat oleh Hongjun Laozu harus diwariskan secara rahasia kepada ketua sekte berikutnya, dari generasi ke generasi, menjaga rahasia ini dengan baik. Oleh karena itu saat ini, hanya saya satu orang yang bisa mengetahui satu atau dua hal. Jadi ketua sekte yakin bahwa saya adalah reinkarnasi Hongjun Laozu yang bisa menyelamatkan umat manusia, sehingga memberitahukan hal ini kepada saya? Bukan hanya itu. Sebelum Hongjun Laozu naik ke kayangan, beliau secara khusus meninggalkan pesan kepada leluhur guru. Meminta setiap generasi ketua sekte menyampaikannya secara lisan, bahwa ketika saatnya tiba, beliau akan kembali sendiri. Untuk menyelamatkan seluruh rakyat dan umat manusia. Jadi ketua sudah yakin bahwa itu saya, sehingga datang ke sini untuk menemui saya. Benar. Berbagai tindakan sebelumnya, saat tali pembantai dewa mengenali tuannya, bahkan patung leluhur, berbagai kebetulan ini terjadi secara bersamaan, membuat saya curiga bahwa Anda adalah reinkarnasi Hongjun Laozu. Karena selain itu, saya benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan yang masuk akal. Meskipun masalah ini sangatlah penting, dan berkaitan dengan keselamatan seluruh rakyat, tapi saya tetap ingin meminta maaf ketua, saya tidak bisa membantu Anda. Apa? Tuan Mudaan? Kenapa Anda bersikap seperti ini? Apa Anda benar-benar tega mengabaikan keselamatan seluruh rakyat? Aduh, sebenarnya aku juga sangat ingin membantumu, tapi sepertinya aku tidak memiliki kemampuan itu. Seperti yang ketua katakan, jika aku benar-benar reinkarnasi Hongjun Laozu, bagaimana mungkin aku lari kocar-kacir saat menghadapi kepungan kalian? Maafkan saya, Tuan Mudaan. Saya benar-benar minta maaf. Sepertinya aku bisa menahan serangan apapun dari kalian. Aku juga bisa merasakan ada kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhku. Namun, aku tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan ini. Tuan Mudaan, ini bukanlah hal yang sulit. Saya ingat sebelum naik ke langit, Hongjun Laozu meninggalkan lentera jiwa aslinya di gerbang Jiuchong. Lentera jiwa? Benda apa itu? Seperti yang sudah diketahui bersama, baik manusia biasa maupun pendekar akan memiliki 3 jiwa dan 7 sukma. Di dalam lentera jiwa itu, tersimpan 1 jiwa yang ditinggalkan Hongjun Laozu untuk rakyat di dunia.
Jiwa milik Hong Jun Laozu. Tepat sekali. Jika kamu benar-benar titisan Hong Jun Laozu, jiwamu akan segera menyatu saat menyentuh pelita jiwa. Selain itu, jika dugaanku benar, ingatanmu yang tidak lengkap dan ketidakmampuan menggunakan kekuatanmu adalah karena hilangnya bagian jiwa ini. Kalau begitu, aku merepotkan ketua. Seandainya aku benar reinkarnasi Hong Jun Laozu, maka apa yang ketua percayakan menjadi tanggung jawab utamaku juga. Aku tidak akan mengelak. Segala hal yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan pihak gerbang Jiuchong kami. Di masa depan, aku akan mengabdi sepenuhnya padamu untuk menebus kesalahanku. Tuan Muda An bisa beristirahat sejenak selama beberapa hari, sampai aku mengambil pelita jiwa di Aula Zenhun. Ada banyak jebakan dan penghalang di Aula Zenhun. Aku mungkin butuh waktu 3 hari untuk keluar. Selama kurun waktu tersebut, mohon bersabar untuk menunggu. Terima kasih atas bantuannya, ketua. Baiklah, Hei, An Yicheng. Nona besar. Apakah ada urusan sehingga Anda datang ke sini? Gerbang Jiuchong ini adalah wilayah kekuasaanku. Jika tidak ada urusan, apa aku tidak boleh sekadar berjalan-jalan di sini? Hahaha. Anda salah paham. Mana mungkin aku berani bermaksud seperti itu? Maksudku, tempatku ini terlalu sederhana. Bagaimana mungkin Nona besar tinggal di tempat seperti ini? Benar kan? Aku tahu kamu tidak akan berani lancang. Saat ini kamu hanyalah tawananku. Kalau begitu, jika Nona besar tidak keberatan dengan gubuk tuaku, ingin masuk dan duduk sejenak? Cepat tunjukkan jalannya. Mereka memberimu tempat seburuk ini? Kau sendiri bilang, aku tawanan. Gerbang Jiuchong. Memangnya aku bisa tinggal di istana. Untunglah ini gudang kayu dan bukan sel penjara. Maksudku bukan begitu. Maksudku kenapa kau tidak tinggal di penjara air saja? Sudah melakukan begitu banyak kejahatan keji dan masih dibiarkan tinggal di gudang kayu. Kau benar-benar beruntung. Begini Nona muda, kejahatan keji apa sebenarnya yang sudah aku lakukan sampai kau begitu membenciku? Keluargamu menghabisi tunanganku? Bukankah wajar jika aku membencimu? Kau sendiri yang bilang, itu adalah keluargaku. Saat itu aku masih kecil, itu bukan keinginanku. Lagi pula, apa kau benar-benar sangat mencintai tunanganmu itu? Tentu saja. Sejak aku kecil, ibu sudah memberitahuku bahwa saat dewasa, aku akan menikah dengannya. Aku berlatih keras demi hari itu. Namun tiba-tiba suatu hari dia tiada. Seluruh usahaku selama bertahun-tahun sia-sia. Bagaimana mungkin aku tidak membencimu? Benar? Kalau bukan karenamu, mana mungkin aku ditertawakan orang? Aku harus menjadi janda bahkan sebelum menikah. An Yicheng, ini semua terjadi karena perbuatanmu. Nona muda Nangong, sepertinya agak aneh. Hei, Nona muda, jangan emosi, tenanglah. Akan aku habisi kau. Aku akan menghabisimu. Hei, Akan kubalaskan dendamku. Terimalah ini. Habisilah. setiap tebasan pedangnya benar-benar ingin mencabut nyawaku. Namun gerakannya sangat berantakan. Sama sekali tidak terlihat seperti kultivator jenius, melainkan seperti orang gila. Arge. Nona muda Nangong, jangan emosi, kemarahan hanya akan membawa petaka. Iya, aku memang telah melenyapkan mantan suamimu yang malang itu. Bukankah sekarang aku sudah datang ke gerbang Jiuchong untuk mengabdi padamu? Emosi? Kau terlalu banyak berharap. Aku hanya ingin melenyapkanmu. Jangan begitu, nanti kau bisa terluka olehku. Mengapa kau tidak pernah belajar dari kesalahan? Aga. Tidak sakit. Hehehe. Nona muda Nangong? Nona muda Nangong, Anda tidak apa-apa? Celaka? Bagaimana bisa aku melukai nona muda ini lagi? Kali ini masalahnya benar-benar besar. Hei. Tuan Muda An, kalian? Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Muda An, apakah maksudmu saat kau dan Nona Muda Nangong sedang berbincang dengan baik tiba-tiba dia ingin mencelakaimu? Iya, aku sendiri pun belum mengerti apa yang sedang terjadi. Satu saat dia masih peduli mengapa tempat tinggalku begitu sederhana, tapi detik berikutnya dia langsung mengambil pisau untuk menyerangku. Seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi. Aku sudah melihatnya sendiri. Kata orang hati wanita sulit ditebak, perubahannya lebih cepat daripada membalikkan telapak tangan. Aku hampir saja menjadi korban di ujung pisau nona besar itu. Mendengar apa yang Tuan katakan, Nona Muda Nangong sepertinya sedang dikendalikan oleh iblis batin, sehingga dia tersesat di jalan iblis. Dengan perubahan sifat yang mendadak seperti ini, baru bisa masuk akal. Perubahan sifat? Tersesat di jalan iblis? Bukan, apakah kepribadian ganda disebut seperti itu di tempat ini? Tuan, apa yang sedang Tuan bicarakan? Apa itu yang disebut kepribadian ganda? Tidak ada apa-apa. Anu, bagaimana keadaan Nona Muda Nangong? Apakah lukanya parah? Dia seharusnya akan segera sadar kembali. Hanya saja, luka lamanya bertambah dengan luka baru. Sepertinya dia tidak bisa turun dari tempat tidur selama beberapa hari ini. Wah, Nona besar itu benar-benar gigih dalam usahanya untuk mencelakaiku. Mengapa aku bisa ada di sini? Kalian semua sedang apa? Kau benar-benar tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Aku hanya ingat datang bertamu ke rumah ini. Tetapi entah mengapa, hatiku tiba-tiba merasa sangat marah. Kemudian,
Lalu aku kehilangan kesadaran. Saat aku tersadar, aku sudah ada di sini. Nona muda Nangong, mendengar ceritamu ini, sepertinya ini gangguan iblis hati. Jadi kamu telah terpengaruh oleh kegelapan. Terpengaruh kegelapan? Bagaimana mungkin? Sejak kecil tekadku sangat kuat, jauh melampaui orang biasa. Aku juga putri tunggal ayahku, penerus gerbang Jiuchong. Bagaimana mungkin aku terpengaruh kegelapan? Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak punya iblis hati. Bagaimana bisa begitu? Tanpa iblis hati, bagaimana bisa tiba-tiba terpengaruh kegelapan? Kecuali jika dalam beberapa menit terakhir, kamu memunculkan iblis hati dan dikendalikan oleh iblis itu, barulah hal ini masuk akal. Meskipun aku memang tidak punya iblis hati, tapi aku merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Tadi entah kenapa, perasaanku tiba-tiba menjadi sangat emosional, lalu aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri, rasanya seperti. Masalah ini terasa sangat janggal di mana-mana. Iblis hati ini bukanlah sebuah kutukan. Tidak ada yang bisa membuat seorang kultivator memunculkan iblis hati secara tiba-tiba. Kamu harus lebih memperhatikan masalah ini. Mungkinkah? Hei. Kenapa kamu tertawa? Bukan apa-apa. Hanya terpikir bahwa niat sebenarnya dari Nona besar bukanlah untuk mencelakaiku. Aku pun merasa cukup senang. Siapa bilang aku tidak ingin menghabisimu? Aku beritahu ya, menghabisimu memang niatku yang sebenarnya. Baiklah Nona besar, segeralah beristirahat sebentar. Kamu tidak menyalahkanku? Tidak. Mengapa? Aku sudah beberapa kali ingin mengakhiri hidupmu. Nona besar, meskipun kamu selalu berencana untuk menghabisiku demi membalaskan dendam tunanganmu, tapi kamu tidak pernah sekalipun berhasil. Malah kamu sendiri yang mendapatkan begitu banyak luka. Apalagi alasan bagiku untuk menyalahkanmu. Kamu lapar? Tempat ini sangat terpencil dan tidak ada makanan, sehingga aku membuatnya sendiri. Kamu mau makan apa? Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Aku sudah lama berhenti makan. Bagaimana mungkin aku merasa lapar? Aku juga merasa sedikit lapar. Bagaimana kalau makan mie yang Chun? Sudah kukatakan padamu, aku tidak butuh. Hei, baiklah. Sudah diputuskan. Hei. Makanlah. Mengapa kamu tidak makan? Nanti kalau sudah dingin rasanya tidak akan enak lagi. Hei. Enak. Tentu saja ini bukan karena aku ingin menyombongkan diri. Kemampuan memasakku setara dengan koki bintang 5. Tapi, mengapa kamu membuatkan ini untukku? Padahal aku datang untuk mencelakaimu. Jika ingin mencelakaiku pun kamu harus makan sampai kenyang dulu baru melakukannya, bukan? Cepatlah makan. Nanti setelah kamu selesai makan, aku akan mengoleskan obat padamu. Tidak boleh banyak bergerak ya. Aduh, sakit. Maafkan aku. Maafkan aku. Lihatlah betapa kasarnya aku. Aku akan lebih pelan. Mengapa? Kamu tahu jelas, aku ingin mencelakaimu. Mengapa kamu masih bersikap begitu baik padaku? Apakah ini salah satu trikmu lagi untuk membuatku luluh lalu menyerah membalas dendam? Benar. Kalau begitu, kasihanilah aku. Lihat, kamu membuat dirimu terluka dan aku harus merawatmu. Apakah menurutmu ini mudah bagiku? Kamu bisa saja membuangku keluar, membiarkanku telantar, dan tidak perlu memedulikanku. Sudahlah. Sekarang aku sudah mengerti. Tentang apa benda yang paling keras di dunia ini? Benda yang paling keras? Memangnya itu apa? Selain pusaka perisai legendaris, itu adalah mulutmu. Nona muda Nangong. Hei kamu, akan kuhabisi kau. Baiklah, seorang gadis yang selalu ingin berkelahi itu tidak pantas. Lagi pula, apakah kamu benar-benar mencintai tunanganmu itu? Dengan begitu dalam? Tentu saja. Dia itu tunanganku. Kalau bukan aku yang melindunginya, lalu siapa lagi? Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, namun dia tiba-tiba saja tiada. Ini jelas merupakan sebuah provokasi bagiku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hehe, tidak kusangka kamu cukup manis, Nona muda Nangong. Ya. Aduh, sakit sekali. Nona besar, aku ini. Hei, aku bilang kalau kau seperti ini, bagaimana kau bisa menikah? Apa hubungannya menikah denganku? Aku sudah menjalani hidup layaknya seorang janda. Kolot? Kuno? Sangat kolot, sangat kuno. Aku bilang, kenapa kau sebagai seorang gadis selalu mengikuti tradisi kuno yang buruk itu? Selama kalian saling mencintai, bahkan jika itu 100 kali atau 1000 kali, tidak akan menjadi masalah. Saling mencintai? Ya. Ah, benar juga. Aku tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu yang aneh di dalam gerbang Jiuchong. Sepertinya ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres? Apa yang terjadi? Tuan Muda An, Putri Nangong, sesuatu yang buruk telah terjadi. Jangan terburu-buru, bicaralah pelan-pelan. Sebagian besar murid gerbang Jiuchong telah dikendalikan oleh iblis batin, bahkan beberapa tetua pun tidak terkecuali. Mereka sekarang semua menjadi haus darah dan lepas kendali. Seluruh sekte menjadi sangat kacau. Bagaimana bisa seperti ini? Di mana ayahku? Apakah ayahku tidak bisa mengendalikan situasinya?
Ketua Nangong juga tidak diketahui keberadaannya. Dan begitu banyak orang jatuh ke dalam kegelapan secara bersamaan, itu pasti bukan sebuah kebetulan, dan bukan pula sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Aku khawatir, segel Kaisar Iblis telah melonggar, dan energi iblis meluap sehingga membuat banyak orang. Kaisar Iblis telah turun ke dunia, bahkan gerbang Jiu Chong yang merupakan pemimpin sekte terpandang, sudah menjadi seperti ini. Di luar sana, pasti sedang terjadi kekacauan yang sangat hebat, dan kesengsaraan di mana-mana. Oh, Bagaimana ini bisa terjadi? hahaha, lenyaplah kalian semua. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kakak senior, bukankah kamu sangat membenci An Yicheng? Mengapa kamu masih tetap bersamanya? Karena kamu tidak mau bersamaku? Maka lebih baik aku menghancurkanmu. Menghancurkan gerbang Jiu Chong. Lenyaplah kalian semua. Hahaha. Zhang Wuye. Dia juga sudah kerasukan iblis. Hahaha. Zhou Huaiming, kamu sudah berulang kali merebut jasaku. Siapa yang tidak tahu kalau kamu sudah lama mengincar posisi ketua? Atas dasar apa? Atas dasar apa ketua selalu menghargaimu? Cui, Wan Yanhong, kamu hanyalah seorang pria kasar yang bodoh. Mengenai siapa yang akan menjadi ketua, mari kita buktikan dengan kemampuan masing-masing. Hai. Gila. Semuanya sudah gila. Di mana ayahku? Di mana keberadaan ayahku? Dia pergi ke Aula Zenhun. Tapi kalau dihitung waktunya dia, seharusnya sudah kembali. Tuan Muda An, saya sudah memahami garis besar permasalahannya. Terimalah ini, hal-hal yang tersisa akan kuserahkan padamu. Hongjun Laozu. Hongjun Laozu telah turun ke dunia. Selain Hongjun Laozu, siapa lagi yang memiliki kesaktian seperti ini? Akulah Hongjun. Berapa ratus tahun yang lalu saat aku hendak naik ke Kayangan, aku meramalkan bencana besar dunia hari ini, melepaskan kenaikan tingkat, melintasi ribuan dunia besar, dan bersembunyi di sebuah dunia kecil untuk menunggu malapetaka ini. An Yicheng, aku adalah dirimu. Kau adalah aku. Lalu siapakah aku? Aku adalah dirimu di masa lalu, dan kau adalah aku di masa kini. Sekarang Kaisar Iblis telah turun ke dunia. Hanya kau yang bisa menghentikannya, serta menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Pergilah. Seluruh makhluk hidup di dunia ini membutuhkanmu. Menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Aku adalah An Yicheng, yang merupakan Hongjun Laozu di masa lalu. Menyelamatkan rakyat jelata. Menyelamatkan rakyat jelata. Saya adalah An Yicheng, adalah Hongjun Laozu di masa lalu. Menyambut Hongjun Laozu. Kami siap melayani Hongjun Laozu kapan saja. Rela berkorban jiwa dan raga demi Hongjun Laozu. Sekarang energi jahat di gerbang Jiu Chong sudah dibersihkan. Kalian kirim orang untuk mengobati penduduk di sekitar gerbang Jiu Chong. Aku bersiap untuk pergi sekarang. Hongjun Laozu, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Semuanya, sampai jumpa lagi. Kalian. Kemanapun Tuan pergi, aku akan ikut kemanapun itu. Ya. Lalu bagaimana denganmu? Aku mengizinkanmu menjadi tunanganku. Tentu saja aku juga akan menemanimu menyelamatkan rakyat jelata.